ini adalah seorang aktor veteran di Korea Selatan. Entah karyanya atau bukan, karakternya semakin aneh. Bahkan para aktor muda yang beradu akting dengannya pun tidak tahan. Lee Sun-jae dengan marah memperingatkan manajernya, menyuruhnya untuk segera menyelesaikan masalah ini. Tetapi sebelum dia selesai berbicara, kandung kemihnya tiba-tiba berkontraksi dan mendesak. Mata Lee Sun-jae segera mengarah ke tempat yang baik. Saat keran air terus mengalir, wajah Lee Sun-jae menunjukkan ekspresi lega. Tetapi tanpa disangka, di detik berikutnya dia menyadari bahwa ada puluhan pasang mata di belakangnya yang menatapnya. Ternyata dia kencing tepat di depan mobil pasokan untuk aktor terkenal. Lee Sun-jae langsung menjadi berita utama di surat kabar besar karena kejadian ini. Manajernya menyuruhnya untuk sementara waktu tidak menampakkan diri dan tidak menerima telepon apapun. Tentu saja, Lee Sun-jae tidak puas dengan pengaturan ini karena besok dia ada pertemuan penting. Keesokan harinya, Lee Sun-jae datang ke kafe lebih awal. Saat itu seorang pelayan datang dari seberang tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mengambil teko di tangannya dan langsung menyekanya ke kepala Lee Sun-jae. Dia membuka matanya, ternyata semuanya hanyalah hayalannya. Namun segera Lee Sun-jae menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Dia menunduk dan melihat cairan mengalir di kaki celananya. Bagian tengah celana juga sudah basah. Tepat ketika dia ingin mengambil bajunya untuk menutupi kakinya, dua staf dari perusahaan film mendekat. Lee Sun-jae khawatir ketahuan sehingga dia harus meneriaki kedua orang itu untuk segera pergi, dan karakter yang dia impikan pun berakhir begitu saja. Lee Sun-jae sangat sedih dalam perjalanan pulang, menyadari bahwa dia harus menerima kenyataan. 2 hari kemudian, manajernya membawanya ke sebuah villa di pinggir kota, berharap dia bisa bersantai di sana dan menghabiskan waktu luangnya dengan memancing untuk mengisi hidupnya yang membosankan. Lee Sun-jae berkata dia tidak punya hobi memancing, tetapi tanpa disangka, dia melihat bayangannya sendiri di tepi laut. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia memancing, tetapi embernya masih benar-benar kosong. Dalam perjalanan pulang, Lee Sun-jae terkejut dan jatuh ke tanah saat berbelok, hanya karena seekor anjing besar telah muncul di seberangnya tanpa dia sadari. Tetapi tanpa disangka Lee Sun-jae bisa mengerti bahasa anjing. Hingga sebuah suara terdengar, anjing itu baru mengibaskan ekornya dan pergi. Dan kisah aneh antara manusia dan anjing ini secara resmi dimulai sejak saat itu. Beberapa hari kemudian, Lee Sun-jae pergi ke sebuah warung mie untuk makan, karena putri pemilik warung itu memiliki wajah yang sangat mirip dengan istrinya. Lee Sun-jae tanpa sengaja memanggil istri dan segera diejek oleh pemilik warung sebagai orang tua mesum. Lee Sun-jae dengan marah membayar dan langsung pergi. Tiba-tiba dia menemukan anjing yang sama dari hari sebelumnya berdiri di luar pintu, dan keduanya mulai berbicara lagi. Situasi ini membuat Lee Sun-jae lari ketakutan. Dalam perjalanan pulang, seekor anjing besar yang tidak jauh dari sana menarik perhatiannya. Jadi dia punya ide, dia berinisiatif untuk maju dan berbicara dengan anjing itu. Kesimpulan akhirnya adalah dia dikejar sejauh 2 kilometer. Dengan susah payah dia sampai di rumah, dan kebetulan menemukan beberapa teman sedang bersiap untuk makan malam di restoran halaman. Saat itu ada suara di luar pintu. Ternyata itu Chowon, putri pemilik warung mie. Chowon menjelaskan bahwa dia salah menagih uang mie Lee Sun-jae pagi itu, dan kali ini dia datang khusus untuk mengembalikan uang mie kepadanya. Lee Sun-jae tidak mengerti mengapa gadis itu bisa menemukan alamat rumahnya. Chowon menjelaskan bahwa Sophie mengikutinya melalui baunya. Saat itulah Lee Sun-jae mengetahui bahwa anjing yang berbicara dengannya bernama Sophie. Tiba-tiba, ada informasi darurat yang datang dari walkie-talkie. Chowon hanya bisa sementara menyerahkan Sophie untuk dirawat oleh Lee Sun-jae. Begitu gadis itu pergi, Sophie segera berlari ke arah Lee Sun-jae. Anjing itu mengatakan bahwa ia mencium bau gas, ia merasa ada kemungkinan kebocoran gas. Tanpa banyak berpikir, Lee Sun-jae dengan cepat mengusir semua orang keluar dari restoran. Begitu mereka keluar, terdengar ledakan di belakang. Semua orang tertegun oleh pemandangan ini. Tentu saja, yang paling terkejut adalah Lee Sun-jae, karena semua ini berkat Sophie. Saat pemadam kebakaran tiba di tempat kejadian, Sophie bertanya kemana Chowon pergi. Lee Sun-jae mengatakan bahwa dia pergi untuk menyelesaikan kasus tabrakan yang fatal. Begitu Sophie mendengar ada orang meninggal, dia langsung tidak bisa diam. Setelah itu, 1 orang dan 1 anjing langsung berlari ke tempat kejadian. Polisi menetapkan bahwa ini adalah kasus bunuh diri. Saat ini, Sophie memberitahu Lee Sun-jae bahwa ini adalah kasus pembunuhan, dan saksinya adalah seekor anjing bernama Gusi. Lee Sun-jae berbicara kepada polisi di tempat kejadian. Tadi malam, seorang pria membakar arang di dalam mobil itu. Tetapi polisi bertanya kepadanya,
Apakah dia melihatnya dengan mata kepala sendiri? Lee Sun-jae menoleh ke arah Sophie. Jelas dia tidak bisa mengatakan bahwa anjing itu adalah saksinya. Tapi jangan berpikir bahwa Lee Sun-jae akan menyerah begitu saja. Siang itu juga, dia langsung muncul di warung mie. Lee Sun-jae bertanya kepada Sophie tentang situasi spesifik dari kasus itu. Sophie yang cerdas bahkan tahu bagaimana memanfaatkan kesempatan untuk mengajukan permintaan. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan dengan satu tusuk sate. Setelah itu, Sophie menceritakan semua yang Gusi lihat. Ternyata tadi malam, anjing Gusi awalnya ingin pergi ke mercusuar untuk mengintip pasangan yang sedang berkencan. Namun secara tidak sengaja melihat korban Jumi minum dengan seorang pria di dalam mobil selama 2 jam. Saat Gusi hendak kembali ke rumah, insiden itu terjadi. Pria itu memasukkan sebongkah arang yang menyala ke dalam mobil Jumi yang sudah mabuk, lalu dengan cepat melarikan diri dalam kegelapan. Lee Sun-jae mengusulkan untuk mencari Gusi untuk menanyakan detailnya. Karena Gusi adalah anjing liar, pencarian ini berlangsung dari siang hingga malam. Selain itu, mereka secara kebetulan menemukan pelaku yang sebenarnya, yaitu pria berkacamata di antara kelompok orang itu. Lee Sun-jae tanpa banyak bicara langsung menghampiri pria itu, menyuruhnya untuk segera menyerahkan diri sebelum Lee Sun-jae marah. Pria itu tidak mengerti maksud dari kata-kata Lee Sun-jae. Teman-teman pria itu bahkan mengejek Lee Sun-jae. Dia diusir dari dunia hiburan, makanya dia melampiaskan amarahnya pada pacar Jumi. Lee Sun-jae mengulangi kata-kata Gusi secara verbatim. Dia juga secara khusus menekankan bahwa pria itu sengaja menghilangkan korek api. Saat ini, pria lain angkat bicara. Orang yang berada di Pulau Jeju pada malam kejadian. Bagaimana dia bisa membunuh seseorang di Pulau Gyeonggi. Dan jelas Lee Sun-jae juga tidak mengerti. Dia tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Tepat pada saat ini, Chon muncul di belakang Lee Sun-jae. Dia bertanya kepada Lee Sun-jae apakah dia melihat korek api dan arang yang dia sebutkan dengan mata kepala sendiri. Setelah banyak pertimbangan, Lee Sun-jae masih tidak mengungkap tentang anjing Gusi sebagai saksi. Chon langsung mengatakan bahwa jika tidak ada bukti langsung, dia tidak bisa sembarangan menuduh orang lain. Waktu pun berlalu beberapa hari kemudian, Lee Sun-jae berencana membantu temannya memeriksa siapa yang telah merusak labu yang mereka beli melalui kamera dashboard mobil. Namun secara tidak sengaja dia melihat seseorang yang tidak terduga. Keesokan harinya, saat pacar Jumi hendak meninggalkan Pulau Gyeonggi, dia tiba-tiba menerima telepon darurat. Dan yang muncul di layar adalah pacarnya, Jumi. Pria itu jelas ketakutan dengan pemandangan ini. Namun dia tetap mencari alasan untuk memata-matai situasi. Pria itu dengan berani menelepon Jumi kembali, hanya dalam sekejap teleponnya langsung terjatuh. Di telepon, Jumi menjelaskan bahwa sebenarnya dia belum mati. Pacarnya beralasan bahwa polisi telah memeriksa semua penerbangannya. Implikasinya adalah dia memiliki alibi yang jelas. Saat itu, Jumi memutar kamera ke samping. Di dalam gambar terlihat pacarnya diam-diam muncul di ferry. Sampai pada titik ini, pria itu tidak lagi mengelak. Dia menyatakan bahwa itu sepenuhnya untuk membalas pengkhianatan Jumi. Jumi dalam video mengatakan bahwa dia akan menceritakan semuanya kepada polisi. Mendengar itu, pria itu ketakutan dan segera memohon kepada wanita itu untuk bertemu dan berbicara. Menjelang malam, pria itu terengah-ahmelah ke mercusuar tempat kejadian perkara. Di ujung jalan ada mobil sport yang sudah menunggu sejak lama. Saat ini, sesosok orang dari dalam berdiri. Pria itu ingin maju, tetapi wanita itu mencegahnya untuk mendekat. Detik berikutnya, adegan pertukaran wajah terjadi tepat di depan matanya. Pada kenyataannya, identitas aslinya adalah polisi Chowon. Ternyata, tepat setelah Lee Sun-jae menemukan situasi di ferry, dia bekerja sama dengan beberapa temannya yang memiliki kelebihan masing-masing. Ada Oh Ki-suk yang ahli merias wajah, bertugas menyamar sebagai Jumi. Su Zeong, yang pandai menulis skenario, menulis dialognya. Begitulah, pria itu selangkah demi selangkah jatuh ke dalam perangkap yang mereka rancang. Chon masih belum begitu mengerti mengapa Lee Sun-jae langsung mengenali pria itu sebagai pelakunya. Tepat ketika mata semua orang tertuju pada Sun-jae, Sophie, yang memiliki jasa terbesar, malah bersuara menolak. Tentu saja, selain Lee Sun-jae, tidak ada yang bisa mengerti apa yang dikatakannya. Begitulah, di bawah sinar matahari terbenam, kasus ini berakhir dengan bahagia. Hari itu, ada sepasang pengantin baru datang ke kota untuk berfoto. Tanpa diduga, ada seorang pria yang selalu membuntuti mereka di belakang. Pengantin wanita panik saat menyadari adanya juru potret. Seluruh tubuhnya diam tidak tahu harus berbuat apa. Tepat pada saat ini, Nyonya Sujung menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Jadi dia dengan baik hati pergi untuk menahan pria itu dan memasukkannya ke dalam mobil. Harus diakui bahwa Nyonya Sujung benar-benar tidak bisa diremehkan. Dia masih sangat kuat. Lengan pria itu hampir patah olehnya. Setelah itu, pria itu dengan cepat menjelaskan
mengatakan bahwa dia tidak mengikuti pasangan itu, melainkan dia mengikuti Nyonya Sujung sepanjang hari ini. Ternyata pria itu adalah seorang seniman komik. Dia ingin bekerja sama dengan Nyonya Sujung, mengubah novel yang dimilikinya menjadi komik. Setelah melihat informasi tentang pria itu, Nyonya Sujung baru merasa lega untuk membicarakan masalah hak cipta adaptasi menjadi komik. Namun pada hari itu juga, Kidong, putra Lee Sun-jae, baru teringat orang yang mencuri wortelnya sebelumnya. Dia bisa mencari fotografer itu. Seniman komik itu menggambar sebuah ilustrasi, dan begitu memikirkan ide ini, dia langsung sangat bersemangat. Dia pun segera pergi ke tempat tinggal seniman itu. Namun saat dia masuk untuk mencari, dia malah menemukan pemandangan seniman itu dibunuh. Hal ini membuatnya sangat ketakutan. Dia segera lari keluar untuk melapor ke polisi. Saat ini, Nyonya Sujung yang awalnya ingin mencari seniman itu untuk membahas pembuatan ulang komik, datang ke penginapan, dia menemukan pria itu sudah tewas di dalam rumah. Saat ini, Sujung mengetahui dari mulut polisi bahwa cara kematian pria itu sama persis dengan metode dalam novelnya sendiri. Ditempatkan di dalam kotak kado, dengan bando pink di kepalanya. Tidak hanya itu, bahkan pengakuan pelaku pun sama persis dengan novelnya, yaitu mantan pacar korban, yang juga merupakan pengantin wanita dari pasangan pengantin baru yang Sujung temui kemarin. Saat polisi sedang cemas mencari, mengapa pengantin wanita begitu kejam membunuh mantan pacarnya? Tepat pada saat ini, pengantin pria juga datang untuk menyerahkan diri. Dia menegaskan bahwa semua itu adalah perbuatannya, tidak ada hubungannya dengan istrinya. Kasus ini semakin sulit dipahami, tetapi senjata pembunuhan masih belum ditemukan. Pada hari itu juga, anjing Sophie jatuh cinta pada anjing modis dari Seoul, seekor anjing jantan yang penuh dengan vitalitas. Bagaimana bisa dia tidak tergerak oleh anjing betina seperti itu? Jadi dia mulai menyerang, tetapi yang tidak dia duga adalah anjing betina ini adalah trap girl. Pada hari pertama berkencan dengannya, anjing betina itu langsung mengabaikannya, bahkan mencari anjing lain. Melihat pemiliknya ini membawa anjing itu pergi, saat itu anjing itu melihat Lee Sun-jae duduk di samping, jadi ia memohon agar dia menahan mereka. Lee Sun-jae dengan muka tebal, meminta gadis itu untuk berfoto bersama, tetapi tanpa disangka ditolak mentah-mentah olehnya. Hal ini membuat Lee Sun-jae marah sekaligus geli. Apakah pesonanya tidak sekuat dulu lagi? 2 hari lagi adalah ulang tahun Lee Sun-jae, tetapi tidak ada yang ingat untuk merayakannya. Dia duduk sendirian di tepi laut dalam kesedihan. Tanpa disangka, saat ini Sophie berlari menghampiri, tidak hanya tidak menghibur, bahkan mengejeknya. Hal ini membuat Lee Sun-jae sangat marah. Untungnya itu hanya seekor anjing. Sophie juga tidak bisa menahan diri, dia memaki, pantas saja tidak ada yang ingat ulang tahunmu. Harus diakui bahwa satu orang dan satu anjing ini saling menyakiti, karena kasus yang terjadi di kota 2 hari lalu. Mantan pacar korban membantu suaminya mengaku bersalah, dan pergi ke kantor polisi untuk menyerahkan diri. Namun sebelum dia selesai berbicara, pengantin pria juga berlari untuk menyerahkan diri, mengatakan bahwa dia yang membunuh pria itu. Tetapi ketika polisi bertanya tentang senjata pembunuhan, pengantin pria tidak bisa mengatakan di mana dia membuangnya. Saat ini Lee Sun-jae kembali ke rumah. Ketika melihat teman-temannya sedang menyiapkan makanan, dia mengira itu untuk merayakan ulang tahunnya. Namun saat ini Sujung masih belum menyadari keanehan Lee Sun. Dia memberitahunya bahwa ini adalah pesta perayaan untuk teman baik mereka besok, karena dia mendapatkan sebuah iklan. Sekarang dia meminta setiap orang dari kelompok Lee Sun-jae untuk membayar $50 untuk kegiatan. Lee Sun-jae langsung marah saat mendengarnya. Dia berpikir dalam hati, kalian tidak ingat ulang tahunku, tapi kalian juga minta aku mengeluarkan uang dari kantongku sendiri. Setelah itu dia menggerutu dan pergi, sendirian, tersesat di jalan, lalu pergi ke sebuah kafe. Tanpa disangka saat ini dia melihat anjing Sophie. Sophie bertanya mengapa dia tidak makan, bagaimana bisa dia menahan lapar pada hari ulang tahunnya. Begitu kata-kata ini diucapkan, perut Lee Sun-jae juga berbunyi keroncongan. Hal ini membuatnya merasa sangat canggung. Dia sudah diremehkan oleh orang lain, sekarang dia juga dibuli oleh anjing. Tepat pada saat ini Sophie berbicara kepada Lee Sun-jae. Dia melihat pria itu melemparkan kapak dari jembatan mawar. Mendengar ini, semangat Lee Sun-jae langsung pulih. Jadi, Sophie juga menceritakan kepada Lee Sun-jae tentang anjing betina yang dia anggap sebagai pacarnya. Malam itu, anjing betina itu mengkhianatinya, pergi bersama anjing lain ke jembatan mawar. Ketika kedua anjing itu sedang bermesraan, tiba-tiba mereka melihat seorang pria di atas jembatan, memegang kapak berlumuran darah dan melemparkannya langsung ke sungai. Saat ini Lee Sun-jae baru menyadari, pelaku ini pasti seorang pria. Tanpa disangka, saat ini polisi Chowon kebetulan lewat.
Chowon mengatakan bahwa polisi juga baru tahu kalau suaminya yang melakukan ini. Bagaimana Anda bisa tahu secepat ini? Lee Sun-jae buru-buru menjelaskan bahwa dia hanya menebak. Mendengar Chowon memujinya, itu mungkin inspirasi dari peran detektifnya yang dulu. Lee Sun-jae mengerti dalam hatinya bahwa jika dia mengatakan anjing gadis itu yang memberitahunya, maka gadis itu pasti akan menganggapnya gila. Saat ini, dia mendengar Chowon mengatakan bahwa meskipun pelaku sudah menyerahkan diri, tetapi karena senjata pembunuhan masih belum ditemukan, sehingga polisi juga pusing tidak tahu harus berbuat apa. Dia melirik Sophie dengan wajah tak berdaya di tanah, lalu dia hanya bisa kembali memainkan peran detektif hebat. Dia menganalisis kepada Chowon tentang jalan keluar pelaku, sangat mungkin dia melemparkan senjata pembunuhan ke dalam air. Baru saja selesai menganalisis kasus, tanpa disangka saat ini pelayan tiba-tiba membawakan sebotol persik. Tanpa disangka, detik berikutnya keduanya langsung alergi. Saat ini, Lee Sun-jae masih belum tahu Chowon yang duduk di depannya adalah cucu kesayangannya. Waktu cepat berlalu ke hari kedua. Di pagi hari saudara laki-laki Lee Sun-jae sudah memegang kalender untuk melihatnya. Dia masih tidak bisa mengerti arti gambar di atasnya, dan dia terus pusing karena dia lupa bahwa hari ini adalah ulang tahun teman baiknya, Lee Sun-jae. Saat ini, Lee Sun-jae di sisi lain juga mulai menganalisis dengan Chowon tentang lokasi jatuhnya senjata pembunuhan. Agar Chowon bisa melihat jembatan mawar, Lee Sun-jae juga secara khusus mengingatkannya tentang tempat itu. Tanpa disangka, saat ini ibu Chowon menelepon. Lee Sun-jae hanya bisa berlari sendirian untuk mencari Sophie untuk melampiaskan kesedihannya. Ketika dia melihat wajah sedih Lee Sun-jae dan teringat bahwa hari ini adalah ulang tahunnya. Oleh karena itu, Sophie berlari ke sarang kecilnya lalu mengambil sepasang kacamata untuk dijadikan hadiah ulang tahun untuk Lee Sun-jae. Dia memberitahu Lee Sun-jae bahwa ini adalah sesuatu yang dia temukan di jalan hari ini. Lee Sun-jae juga tidak ragu, bagaimanapun juga hari ini ada seekor anjing yang memberinya hadiah ulang tahun. Dia dengan senang hati memakai kacamata itu. Sophie memberitahu Lee Sun-jae bahwa pacarnya sudah kembali padanya. Dia juga memberitahunya bahwa dia melihat orang jahat melemparkan kapak malam itu, yaitu fotografer mereka. Selain itu, sekarang dia juga sedang mengambil foto untuk turis di kota. Saat itu juga, Lee Sun-jae melihat Chowon tiba-tiba datang. Dia pun bertanya apakah dia sudah menemukan senjata pembunuhan itu. Mendengar Chowon mengatakan dia masih belum menemukannya, Lee Sun-jae menoleh ke Sophie di sampingnya dengan ekspresi tak berdaya. Dia pun pulang. Tanpa disangka saat itu dia melihat kelompok teman-temannya sedang merayakan kehormatan yang diterima oleh teman baiknya. Hal ini membuat Lee Sun-jae marah dan semakin tidak bersemangat. Sendirian dia sedih dan bersiap untuk kembali ke kamar. Ketika dia hendak meniup lilin, sahabat Lee Sun-jae tiba-tiba teringat arti dari tanda di kalender. Ternyata hari ini adalah ulang tahun Lee Sun-jae. Dia pun langsung mengucapkan selamat ulang tahun kepada Lee Sun-jae. Saat itu teman-teman yang berada di sampingnya langsung mengerti. Kemudian mereka berpura-pura tidak ada apa-apa, buru-buru menarik Lee Sun-jae untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Mereka menyuruhnya meniup lilin, bahkan memberikan hadiah mereka kepada Lee Sun-jae. Lee Sun-jae sangat gembira melihat pemandangan ini, tetapi yang lain menderita. Mereka hanya bisa berpura-pura mengucapkan selamat ulang tahun kepadanya. Setelah Lee Sun-jae kembali ke kamar, dia dengan senang hati membuka hadiah yang mereka berikan kepadanya. Ternyata itu adalah kemeja bermotif bunga, lalu dia mencobanya di depan cermin beberapa kali, terlihat sedikit kebesaran. Namun, keesokan harinya dia tetap dengan senang hati memakainya keluar. Sementara itu, Chowon di sisi lain tiba-tiba menemukan sebuah aplikasi media sosial. Dia menemukan sesuatu yang tidak biasa di dalamnya. Ternyata, dia sudah lama akrab dengan fotografer itu, dan hubungan mereka sangat mendalam. Kemudian, Chowon bergegas menemukan Lee Sun-jae yang sedang berolahraga. Dia memberitahunya bahwa dia telah menemukan petunjuk. Menurut deskripsinya, Lee Sun-jae menyarankan mereka berpisah menjadi dua tim. Dia menyuruh Chowon pergi di bawah jembatan mawar untuk mencari kapak yang dibuang, yaitu senjatanya. Kemudian, dia memimpin sekelompok teman-teman, menarik fotografer itu kembali untuk mengambil fotonya. Tapi saat itu, Lee Sun-jae melihat fotografer itu hampir selesai dan akan pergi, dan polisi belum datang. Jadi dia terus menyuruhnya mengambil fotonya, bahkan mengatakan dia akan membelikan tiket pesawat untuknya agar dia bisa pergi. Setelah beberapa bujukan, akhirnya mereka berhasil menahan fotografer itu. Tepat pada saat itu, polisi juga dengan cepat tiba. Ketika melihat polisi, pria itu hendak melarikan diri, tetapi tak disangka, dia langsung tersandung. Hari itu, Sophie membunyikan bel pintu rumah Lee Sun-jae. Ini membuat Lee Sun-jae sangat gembira. Jadi dia memakai topinya dan keluar, hendak menyapa Sophie, ketika dia melihat ada kantong makanan di samping pintu. Melihat catatan di atasnya, dia pikir itu dikirim oleh penggemarnya. Tanpa diduga, anjing itu tiba-tiba berbicara, mengatakan bahwa itu adalah hadiah dari putranya. Wajah Lee Sun-jae penuh dengan keraguan. Apa? Ini hadiah yang dikirim oleh anakku.
Kemudian dia mengikuti Sophie dengan ekspresi tidak percaya, sampai di depan mesin game, bukankah itu putra sulungnya? Jadi dia langsung berjalan ke sana. Begitu saja, Ki-dong yang melarikan diri dari pernikahan dipukuli oleh Lee Sun-jae. Kemudian keduanya pergi ke sebuah restoran, melihat pemandangan ayah dan anak perempuannya yang harmonis. Itu benar-benar membuat Lee Sun-jae sangat iri, lalu dia melihat putranya yang melarikan diri dari pernikahan di depannya. Hal ini membuatnya semakin marah, dia bersikeras agar putranya menjelaskan mengapa dia melarikan diri dari pernikahan sebelumnya. Jika tidak, dia akan mengambil botol dan memukulinya sampai mati. Melihat Lee Sun-jae sangat marah, dia hanya bisa mengatakan yang sebenarnya, mengatakan kepadanya bahwa dia sudah memiliki seorang putri sebelum menikah. Mendengar perkataan ini, Lee Sun-jae menjadi sangat marah sampai-sampai tidak tahu harus berbuat apa yang dibicarakan orang ini. Melihat Lee Sun-jae terkejut, Ki-dong kemudian menceritakan kisahnya dengan mantan pacarnya. Meskipun mereka sudah putus sangat lama, dia tidak tahu bahwa dia hamil dan melahirkan seorang putri untuknya. Lee Sun-jae tidak berkata banyak tentang berita ini, tetapi dia masih berharap putranya dapat memberitahunya di mana cucunya berada. Berharap bisa menggenggam tangan cucunya sebelum meninggal. Tanpa diduga, Ki-dong segera terkejut seperti disambar petir saat mendengar kalimat ini. Dia berpikir, aku sendiri belum pernah bertemu dengannya. Bagaimana mungkin aku bisa membiarkan ayah pergi ke sana lebih dulu? Jadi, dia dengan cepat mencari alasan untuk menyimpan nomor teleponnya. Hal inilah yang membuat Lee Sun-jae menyerah. Sejak mendapatkan nomor telepon Lee Sun-jae, Ki-dong langsung mengirim pesan kepadanya untuk menanyakan kabarnya di pagi hari. Hal ini membuat Lee Sun-jae sangat marah. Pagi-pagi begini tidak membiarkan orang tua tidur, bahkan saat istirahat siang juga tidak berhenti mengganggu. Hanya memikirkan anak ini hanya menyuruhnya makan, dan tidak tahu cara mengajaknya makan, hatinya langsung terasa sakit. Jadi dia memutuskan untuk pergi makan sup ikan fugu sendiri. Sementara itu, Ki-dong di sisi lain keluar dari restoran ikan fugu sendirian dengan perut kenyang. Tepat pada saat itu, dia melihat seorang gadis kecil menangis di pinggir jalan. Kemudian dia dengan cepat berjalan untuk menghibur gadis kecil itu. Tanpa diduga, pada saat itu Chowon, si polisi, juga datang. Melihat putrinya di depan matanya, wajah Ki-dong terlihat bingung dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia juga tidak berani mengakui putrinya, jadi dia buru-buru mengucapkan selamat tinggal kepada Chowon, lalu bersembunyi di balik dinding sendirian, diam-diam mengamati Chowon. Pada saat yang sama, Lee Sun-jae perlahan-lahan menemukan restoran ikan fugu yang disebutkan oleh putranya, dan kebetulan pada saat itu dia tiba-tiba melihat putranya bersembunyi di balik dinding. Dia masih berpikir apa yang sedang dilihat putranya, lalu dia menoleh dan menemukan Chowon sedang membawa seorang anak kecil. Melihat pemandangan ini, Lee Sun-jae langsung berpikir, ucapan Ki-dong kemarin bahwa dia memiliki seorang putri, mungkinkah gadis kecil itu adalah cucunya? Melihat Chowon pergi bersama gadis kecil itu, hal ini membuat Lee Sun-jae panik. Dia harus mengikuti untuk melihat cucunya. Setelah sampai di kantor polisi, kebetulan Chowon sedang bersiap untuk pergi bekerja. Dia meminta Lee Sun-jae untuk menjaga anak itu. Melihat akhirnya ada kesempatan, dia pun bertanya kepada gadis kecil itu tentang orang tuanya. Mendengar gadis kecil itu berkata bahwa dia hanya memiliki ibu dan tidak memiliki ayah, Lee Sun-jae langsung yakin bahwa gadis kecil itu adalah cucunya. Lalu dia langsung pergi ke supermarket, tanpa ragu membeli mainan untuk gadis kecil itu, untuk menebus kerinduan terhadap cucunya yang telah dirindukannya selama bertahun-tahun. Namun, ketika mereka kembali ke kantor polisi, Lee Sun-jae benar-benar terkejut tidak hanya melihat ibu gadis kecil itu, ternyata ayah gadis kecil itu baru saja kembali dari luar negeri. Kejadian ini membuat Lee Sun-jae benar-benar bingung, tetapi dia tidak tahu bahwa orang yang berdiri di depannya, Chowon, baru saja adalah cucu perempuannya yang sebenarnya. Sementara itu, di sisi lain, di kota kecil itu tiba-tiba terjadi insiden di mana seseorang melompat ke laut untuk bunuh diri, dan orang yang melompat ke laut itu adalah pemilik restoran sup ikan fugu yang dikunjungi Lee Sun-jae hari ini. Tepat ketika dia bertanya-tanya mengapa seseorang melompat ke laut di tempat yang begitu indah, anjing Sophie tiba-tiba berbicara. Itu mengatakan bahwa bagi para penyelam, melompat ke laut untuk bunuh diri bukanlah hal yang biasa. Ketika Lee Sun-jae baru saja kembali setelah mengajak anjingnya jalan-jalan, tanpa diduga, Sophie melihat kucing di tangan Oh Tae-suk. Seekor kucing dan seekor anjing telah melakukan interaksi yang bersahabat. Lee Sun-jae sedikit bingung, dia bertanya pada Sophie, apakah kamu bisa mengerti bahasa kucing? Sophie mengatakan bahwa bahasa mereka tidak saling terhubung. Lee Sun-jae tahu bahwa kucing ini berada di lokasi kejadian. Dia pasti tahu sesuatu. Pada saat ini, Sophie tiba-tiba teringat, dia punya teman baik yang bisa mengerti bahasa kucing. Jadi dia langsung membawanya ke sebuah manor. Lee Sun-jae sangat penasaran, ada anjing yang bisa mengerti bahasa kucing. Apa
apakah dia juga belajar bilingual di luar sekolah. Sophie tidak memperhatikan Lee Sun-jae dan dengan panggilannya yang tiada henti, berhasil memanggil teman anjing bilingualnya. Setelah keduanya melakukan percakapan yang ramah, Sophie juga menyuruh Lee Sun-jae untuk mengatakan apa yang ingin dia tanyakan. Akhirnya dia mengetahui bahwa seseorang menggunakan batu besar untuk memukul kepala penyelam itu. Kemudian penyelam itu jatuh, dan kucing itu hanya melihat punggung pelaku yang melarikan diri. Tetapi dapat dipastikan bahwa itu adalah seorang wanita yang alergi terhadap kucing. Sekarang dia merasa sedikit curiga, seorang wanita dan juga memiliki gejala alergi bulu kucing. Apakah ini bisa disebut petunjuk? Sementara itu, Chowon di sisi lain tiba-tiba menerima laporan tentang seorang anak laki-laki yang kehilangan anjingnya di kantor polisi. Pada saat ini, rekannya juga keluar. Dia melihat banyak sekali pengumuman hewan peliharaan yang hilang yang ditempel di dinding dan merasa tidak senang. Hanya dalam waktu singkat, mengapa begitu banyak hewan peliharaan hilang? Chowon, sebagai polisi, meskipun merasa aneh, tetapi tidak terlalu memikirkan apakah ada seseorang yang sengaja melakukannya. Sangat cepat melalui hadiah dari keluarga anak itu, dia menemukan seorang ahli pencari anjing, berhasil menemukan kembali anjing kesayangan anak itu. Waktu dengan cepat berlalu keesokan harinya, Lee Sun-jae datang ke kantor polisi untuk menemui Chowon. Dari mulutnya, dia mengetahui bahwa korban memiliki 3 anak yang tidak memiliki motif kejahatan, sedangkan putri angkatnya, Jisoo, tidak memiliki alibi dan sedang menjalani penyelidikan. Pada saat ini, Lee Sun-jae melihat anjing Soh di sampingnya, berpikir dalam hati bahwa dia tidak bisa mengatakan bahwa anjingnya tahu beberapa petunjuk. Kemudian, anjing itu memberitahunya beberapa situasi. Tanpa diduga, Chowon mengira dia ingin mengajak anjing Sophie jalan-jalan, jadi dia langsung melepaskan talinya, membiarkan Lee Sun-jae membawanya pergi begitu saja. Jika Lee Sun-jae tahu bahwa cucu perempuan yang dia rindukan siang dan malam ada di depannya, dia pasti sudah bahagia sejak lama. Kemudian 1 orang dan 1 anjing pergi ke taman hiburan. Lee Sun-jae juga dengan sedih mengeluh kepada Sophie. Tak disangka, anjing Sophie tidak mau. Tepat pada saat itu, telepon Lee Sun-jae tiba-tiba berdering. Ternyata putranya mengirim pesan, membawakan dia jokbal kesukaannya yang telah dia letakkan di depan pintu rumah. Lee Sun-jae tidak bisa tidak merasa bangga dengan putranya yang luar biasa ini. Setiap kali barang-barang suka diletakkan di depan pintu rumah, dia tidak berdaya dan hanya bisa mengikat Sophie di bangku di taman terlebih dahulu, menyuruhnya menunggu dia kembali mengambil jokbal dan makan bersamanya. Namun, ketika Lee Sun-jae kembali setelah mengambil jokbal, dia menemukan Sophie telah menghilang tanpa jejak. Tepat ketika dia tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat itu, seorang anak di sampingnya berlari dan memberitahu Lee Sun-jae bahwa dia baru saja melihat seorang pria menggendong Sophie ke dalam mobil dan pergi. Sekarang Lee Sun-jae panik, ini pasti diculik oleh orang lain. Ketika Chowon tahu anjingnya hilang, dia juga langsung mencetak pengumuman pencarian anjing. Okesuk yang mendengar berita hilangnya Sophie juga membantu mereka menempelkan pengumuman pencarian. Demikianlah, mereka sampai di sebuah toko hewan peliharaan. Pemilik toko wanita melihat mereka datang untuk menempelkan pengumuman pencarian anjing. Dia tidak hanya tidak menghentikan mereka, tetapi juga dengan baik hati maju untuk membantu. Tetapi dia melihat mata anjing di foto itu, dan sepertinya tahu siapa yang membawanya pergi. Pada saat ini, anjing Sophie yang dikurung di dalam rumah juga sudah bangun. Ternyata karena dia tidak waspada, dia sengaja dibius oleh orang yang mengaku sebagai ahli pencari anjing. Korban, kebetulan pada saat ini, wanita di toko hewan peliharaan itu kembali. Sophie adalah seekor anjing polisi yang tajam, langsung menyadari bahwa dia bisa mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Kemudian melihat saat pintu terbuka, dia langsung melompat dan mendorong wanita itu ke tanah, dengan cepat melarikan diri dari sana. Pada saat ini, Lee Sun-jae di sisi lain sedang duduk di bangku dan masih meratapi Sophie-nya. Tanpa diduga, pada saat ini, dari kejauhan terdengar suara gonggongan anjing Sophie. Dia mengira dia mengalami halusinasi. Setelah dilihat lebih dekat, dia melihat bahwa Sophie yang hilang benar-benar telah kembali. Hal ini membuatnya sangat gembira. Melihat Sophie sudah kembali, mata Lee Sun-jae penuh dengan rasa sakit. Dia bertanya, "Apakah kamu terluka?" Sophie mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Hanya saja dia menemukan bahwa ada orang yang sengaja mencuri hewan peliharaan, lalu menggunakannya untuk menghasilkan uang. Dengan demikian, Sophie memimpin Chowon dan rekan-rekan polisinya, dengan cepat menangkap pelaku di balik penculikan hewan peliharaan di kota itu. Pelaku utama telah ditangkap di tempat, tetapi semuanya belum berakhir. Ketika Okesuk sedang memeriksa obat alerginya, dia menemukan bahwa nama di kantong obatnya bukan namanya, tetapi nama pemilik toko hewan peliharaan. Begitu Lee Sun-jae mendengar bahwa itu adalah pemilik toko hewan peliharaan, dia langsung teringat pertemuan dengan Chowon hari ini.
Dia pernah memberitahu saya bahwa penculik anjing Sophie telah ditangkap, dan itu adalah pemilik toko hewan peliharaan yang mereka sebutkan. Dia juga teringat kata-kata Sophie sebelumnya, bahwa pembunuh wanita itu alergi bulu kucing. Hal ini juga membuatnya langsung mengerti, lalu dia buru-buru membuat janji untuk bertemu dengan Chowon. Meskipun dia tidak bisa memberitahunya secara langsung apa pembunuhnya, bagi seorang aktor berbakat seperti Lee Sun-jae, setelah menganalisis dan memberikan petunjuk tentang seluruh alur, dia berhasil menangkap pelaku sebenarnya. Hari itu, Lee Sun-jae yang berjalan di jalanan menarik perhatian para gadis cantik, ia menariknya untuk berfoto bersama. Melihat situasi seperti itu, Lee Sun-jae sangat gembira. Tanpa diduga, kegembiraannya tidak berlangsung lama, seekor anjing tiba-tiba datang dan terus-menerus menggonggong kepadanya, membuat Lee Sun-jae yang sedang gembira tiba-tiba menjadi marah. Hari itu, teman lama Lee Sun-jae, Jung-moon, datang ke sini. Selama percakapan, dia menceritakan kepada mereka tentang proyek rahasia yang sedang dia kerjakan. Hanya dengan menginvestasikan satu turbin angin, mereka dapat menghasilkan uang tanpa batas, bahkan menunjukkan kepada mereka keuntungan yang baru saja dia dapatkan. Melihat ada hal yang begitu baik, mereka ingin mengundang dia untuk memimpin mereka dan menghasilkan uang saku bersama. Melihat tatapan memohon dari mereka, Jung-moon kemudian menjelaskan bahwa dia datang ke sini bukan hanya untuk berlibur, tetapi juga untuk melakukan beberapa proyek investasi, yaitu membangun proyek pembangkit listrik tenaga angin di pulau kecil ini. Mereka semua sangat senang mendengarnya, tetapi seorang penduduk desa mengatakan dia tidak ingin berpartisipasi dan meminta agar dia dikecualikan. Jung-moon yang duduk di seberangnya melihat situasi ini dan mengusulkan agar setiap orang menginvestasikan $10.000 terlebih dahulu, satu orang satu turbin angin. Setelah mengatakan semua ini, penduduk desa itu mengatakan dia masih tidak ingin berpartisipasi. Awalnya ada 6 turbin angin, sekarang hanya tersisa Lee Sun-jae dan 4 dari mereka. Saya melihat Anda, jadi siapa yang harus dikeluhkan? Malam harinya, beberapa orang kembali ke kamar dan duduk bersama untuk berdiskusi sebentar. Sekarang 4 orang hanya bisa mengeluarkan 1 orang. Ok-suk mendengar mereka akan memutuskan dengan bermain gunting, batu, kertas, dan langsung menolak. Keberuntunganku selalu tidak baik, mari kita ubah caranya. Pada saat ini, Lee Sun-jae berkata, agar adil, mari kita putuskan dengan voting. Hanya perlu menulis nama orang yang ingin dikeluarkan, siapa yang memiliki suara terbanyak akan dikeluarkan. Sangat cepat di bawah saran Lee Sun-jae, semua orang selesai menulis di kertas. Satu-satunya orang yang tidak ingin berpartisipasi, Yong-geon, mulai membaca kertas-kertas itu. Membuka kertas pertama, dia melihat nama yang tertulis adalah Lee Sun-jae. Ok-suk buru-buru mengatakan bahwa dia tidak menulisnya. Melihat mereka tidak mengatakan apa-apa, Lee Sun-jae berkata, saya yang menuliskannya, saya tahu kalian tidak akan menulis nama saya, jadi saya menulis nama saya sendiri. Segera setelah itu, Yong-geon mengambil kertas kedua, tidak disangka, masih tertulis keluarkan Lee Sun-jae. Lee Sun-jae sangat tidak berdaya, apakah saya benar-benar tidak populer? Pada saat ini, Yong-geon mengambil daftar eliminasi 3. Ketika dia melihat daftar itu, Yong-geon hampir tertawa terbahak-bahak. Keluar dari Lee Sun-jae, kemudian dia mengambil lembar terakhir, tidak ada kejutan, masih tertulis keluarkan Lee Sun-jae. Lee Sun-jae melihat nama yang tertulis di sana. Ini membuatnya sangat marah, dia bersikeras untuk bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Tanpa diduga, ketika dia mengangkat kepalanya, semua orang sudah menghilang. Ini benar-benar membuat Lee Sun-jae sangat marah. Apakah saya benar-benar sangat dibenci? Pada saat ini, Soo-jung berada di toilet. Dia tertawa bahagia tentang apa yang baru saja terjadi pada mereka. Tanpa diduga, pada saat ini, teleponnya tiba-tiba bergetar. Ketika dia melihat pesannya, wajahnya langsung menjadi serius. Sepertinya ada sesuatu yang telah terjadi. Sementara itu, Ok-suk berada di lantai bawah. Dia senang karena bisa menghasilkan uang saku bersama teman-teman lamanya. Mereka membayangkan bisa membeli hal-hal yang belum pernah mereka makan sebelumnya, seperti kue biskuit. Pada saat ini, Soo-jung buru-buru turun. Ok-suk melihat Soo-jung turun dan bertanya apakah dia akan berinvestasi. Dia mengatakan bahwa mereka harus menyelesaikan transaksi malam ini. Tetapi pada saat ini, Soo-jung mengatakan dia ada urusan. Lalu dia buru-buru pergi. Tepat ketika 2 orang itu tidak tahu harus mencari siapa untuk turbin yang tersisa. Pada saat itu, Lee Sun-jae datang. Jika kalian tidak manusiawi, saya tidak bisa tidak adil. Saya akan mengambil yang tersisa untuknya. Waktu dengan cepat tiba keesokan harinya. Setelah 1 malam, Soo-jung pergi ke kantor polisi di Seoul. Dia mengatakan bahwa putranya yang hilang selama 5 tahun, sekarang dia menemukan seseorang menggunakan kartu kreditnya. Ini berarti dia masih hidup. Dia berharap orang-orang di kantor polisi bisa membantu mencarinya. Kemudian Soo-jung bersama dengan polisi pergi ke toko serba ada untuk memeriksa catatan pembelian. Saat sedang bertanya, Soo-jung melihat kamera mereka. Tetapi saat Soo-jung hendak mengikuti untuk melihat kamera, pada saat ini teleponnya berdering lagi. Ketika dia melihat pesannya,
Sujung sangat terkejut. Sujung segera pergi ke kasir. Dia melihat seorang gadis kecil sedang membayar. Pada saat itu, telepon di tangannya juga menerima pesan pemberitahuan transaksi. Dia yakin bahwa itu adalah kartu kredit putranya. Lalu dia memanggil ayah gadis kecil itu untuk datang. Ketika Sujung bertemu dengan ayah gadis kecil itu, dia benar-benar terkejut. Dia tidak lain adalah suami dari putranya. Ternyata putra Sujung adalah anggota komunitas LGBT. 5 tahun yang lalu, ketika dia mendengar putranya mengatakan akan memperkenalkan pacarnya kepadanya, tanpa diduga dia malah membawa seorang pria. Dan dia juga menyatakan bahwa pria itu adalah suaminya. Hal ini membuat Sujung sangat marah. Dia tidak bisa percaya bahwa putranya menjadi seperti itu. Meskipun sudah 5 tahun berlalu, hingga kini Sujung masih belum bisa melepaskannya. Karena dia belum melihat jasad putranya. Setelah percakapan singkat dengan pria itu, tempat-tempat itu membuat hatinya sakit. Sementara itu, di sisi lain, Lee Sun-jae dan Oh Ki-suk bersama beberapa orang lainnya karena hari sebelumnya ikut serta dalam proyek teman lama untuk menghasilkan uang, tanpa diduga baru sehari sudah menghasilkan $1.000. Hal ini membuat semua orang sangat gembira. Jadi, di malam hari mereka membeli banyak makanan untuk merayakan. Pada saat itulah Sujung kembali dengan lelah. Pada saat ini, beberapa orang tidak mengetahui situasinya, dengan senang hati mengundang dia untuk merayakan bersama. Bahkan mereka menertawakan Sujung karena tidak bisa ikut serta. Melihat situasi ini, Sujung tidak sungkan membalas. Lee Sun-jae di sampingnya melihat raut wajah Sujung dan sepertinya menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Kemudian dia naik ke atas untuk menemui Sujung, menanyakan apa yang sebenarnya terjadi padanya. Namun, Sujung dengan tenang mengatakan satu hal kepada Lee Sun-jae, menyuruhnya pergi bersamanya ke suatu tempat besok. Melihat situasi ini, Lee Sun-jae tidak mengatakan apa-apa lagi. Waktu dengan cepat tiba keesokan harinya, Sujung membawa Lee Sun-jae ke tepi laut. Kemudian dia mengambil pakaian anak-anak dari tasnya, dan memberitahu Lee Sun-jae bahwa itu adalah pakaian yang dikenakan putranya ketika dia masih kecil, dan sekarang dia harus membakarnya. Lee Sun-jae pada saat itu masih tidak tahu situasinya. Dia berkata, "Bukankah putramu ada di Amerika, mengapa kamu harus membakar pakaiannya?" Pada saat ini, Sujung menatap jauh dengan wajah yang dalam, dan barulah dia mengatakan kebenaran kepada Lee Sun-jae. Karena setelah dia mengetahui putranya adalah anggota komunitas LGBT, setelah dia menamparnya, dia menghilang tanpa jejak. Dia juga tahu bahwa dia telah bunuh diri di pantai ini 5 tahun yang lalu, jadi sekarang dia akan membakar pakaian ini untuk mengakhiri mimpi buruknya. Dia berharap Lee Sun-jae bisa membantunya. Mendengar Sujung menceritakan hal ini, Lee Sun-jae tidak tahu harus berkata apa. Tepat pada saat ini, seekor anjing tiba-tiba berlari ke arah mereka. Anjing ini adalah anjing yang menggonggong dengan marah kepada Lee Sun-jae sebelumnya. Lee Sun-jae berdiri di depan dua anjing, mendengarkan mereka berkomunikasi. Tiba-tiba, Sophie di sampingnya berbicara, itu adalah anjing reinkarnasi. Nama lamanya adalah Menju. Lee Sun-jae mengulang sebuah kalimat dari Menju. Sujung berkata apakah dia salah dengar. Itu anjing anak saya. Tapi melihat anjing kecil ini memang ada sedikit kemiripan. Tepat ketika Lee Sun-jae bertanya-tanya apakah itu anjing putra Sujung, anjing kecil itu berinteraksi dengan Sophie. Sophie mengatakan kepada Lee Sun-jae bahwa Menju adalah anjing liar yang dipelihara putra Sujung saat kuliah. Sujung mendengar apa yang dikatakan Lee Sun-jae. Wajahnya penuh ketidakpercayaan. Bagaimana Anda tahu? Lee Sun-jae berkata, saya yakin Anda tidak akan percaya bahwa saya dapat berkomunikasi dengan anjing, bukan? Sujung dengan wajah penuh keraguan. Apakah Anda bisa berbicara dengan anjing? Saat ini, Sujung tampaknya telah memastikan bahwa anjing di depannya adalah anjing putranya. Memeluknya erat-erat dan tidak mau melepaskannya. Anjing itu memberitahunya bahwa putranya meninggal di pegunungan. Pada saat yang sama, pemilik anjing yang hilang itu datang. Ketika dia melihat anjingnya berada di tangan orang lain, dia langsung mengambilnya. Sujung melihat pemiliknya membawa Menju pergi. Saat itu dia sedikit takut. Sujung ingin tahu apa yang terjadi pada putranya di pegunungan. Karena 5 tahun lalu dia mengetahui dari polisi bahwa ponsel putranya ditemukan di pantai. Jadi dia menyimpulkan bahwa putranya bunuh diri dengan melompat ke laut. Sekarang anjing itu memberitahunya bahwa putranya tidak meninggal di laut, tetapi di pegunungan. Apa sebenarnya yang terjadi? Melihat Sujung begitu cemas, Lee Sun-jae menyuruhnya untuk tidak khawatir. Dia telah meminta Sophie memanggil semua anjing untuk mencari Menju. Dia menyuruhnya untuk menunggu sebentar. Begitu dia selesai berbicara, Sophie datang. Dia memberitahu Lee Sun-jae bahwa Menju sedang dibawa ke bandara oleh pemiliknya. Mendengar berita ini, mereka segera membuat keputusan, yaitu untuk merebut Menju sebelum mereka pergi. Sujung langsung memeluk Menju dan masuk ke mobil, menyuruh Lee Sun-jae untuk segera mengendarai mobil dan pergi. Dengan sangat cepat keduanya naik ke pegunungan.
Kemudian Lee Sun Jae bertanya pada Sophie apakah putranya Sujung berada di pegunungan dan bukan di laut. Setelah mendapat jawaban yang pasti, saat ini Sujung menanyakan keraguan dalam hatinya. Dia meminta Lee Sun Jae untuk bertanya apa yang sebenarnya terjadi di laut hari itu. Setelah kedua anjing itu berkomunikasi satu sama lain, mereka juga mengetahui kebenaran dari kejadian itu. Ternyata hari itu putra Sujung membawa Menju sendirian di dalam mobil dan turun di tengah jalan. Sayangnya, dia kehilangan ponselnya di dalam mobil dan kebetulan ditemukan oleh seseorang. Saat itulah Sujung tiba-tiba teringat suami putranya. Dia langsung meneleponnya dan bertanya kepadanya tentang putranya yang pergi ke gunung itu. Pria itu juga melihat foto mereka berdua. Saat ini dia memberitahu Sujung alamat di pegunungan. Setelah itu, mengikuti jejak Menju, keduanya membawa dua anjing berjalan di pegunungan. Saat ini, Menju, yang telah bereinkarnasi, melihat ke arah tempat yang tidak asing tidak jauh, seolah-olah dia mengingat sesuatu. Berlari cepat lurus ke depan Lee Sun Jae dan yang lainnya. Pada saat yang sama, Sujung sepertinya melihat putranya. Sujung terus mengikuti, lalu sampai di lereng bukit, ternyata 5 tahun yang lalu. Karena Menju suka bermain dan mengejar kupu-kupu, dia tidak sengaja jatuh dari tebing. Putra Sujung, untuk menyelamatkan anjingnya, dalam situasi tanpa perlindungan, perlahan-lahan mendekat ke akar pohon. Tepat ketika dia berpikir dia telah menangkap anjing itu, dia kehilangan pijakan dan jatuh. Sujung melihat pemandangan ini dan jatuh berlutut di tanah. Setelah 5 tahun, akhirnya dia menemukan jenazah putranya. Melihat putranya tergeletak di tanah selama 5 tahun, saat ini mata Sujung dipenuhi dengan kesedihan. Ya, ibu mana yang tidak mengkhawatirkan putranya. Selain itu, sekarang dia akhirnya menemukan jenazah putranya. Meski telah menjadi kerangka, melihat barang-barang di tas putranya. Ketika dia memegang cangkir air, Menju yang telah bereinkarnasi di samping tiba-tiba menggonggong. Saat Sujung menyadari, itu pasti untuk mengingatkannya bahwa ada sesuatu di dalam cangkir. Jadi, dia membuka cangkir itu dan menemukan surat yang ditinggalkan putranya untuknya di dalamnya. Meskipun sudah 5 tahun berlalu, sebagai seorang ibu, Sujung setelah melihat surat putranya, masih menyalahnya sendiri mengapa dia melakukan itu saat itu. Sekarang dia akhirnya menyelesaikan masalah yang membelenggu hatinya selama 5 tahun. Setelah menyelesaikan pemakaman putranya, dia juga secara resmi menerima orang yang mereka sebut cucu perempuan. Dihukum karena mencuri anjing. Ketika dia melihat polisi datang untuk mencarinya, Sujung tidak lagi merasa sedih seperti sebelumnya. Dia menerima semua pengaturan dengan senyuman lebar. Saat ini Lee Sun Jae di sisi lain sangat penasaran, mengapa Menju langsung ingin menggigitnya. Sophie menatapnya dengan jijik, pasti dia diam-diam memakan makanan anjing. Tanpa diduga, itu benar. 5 tahun lalu, Lee Sun Jae datang ke rumah Sujung, ketika dia melihat semangkuk makanan yang sudah jadi di atas meja. Kebetulan saat itu dia lapar, jadi dia langsung memakannya. Tetapi dia tidak menyangka, ternyata makanan itu adalah makanan anjing yang dibuat Sujung untuk Menju. Di saat-saat terakhir, Sujung memeluk Menju erat-erat meskipun sekarang dia telah bereinkarnasi. Tapi dia juga berharap dia bisa terus hidup dalam keluarga yang bahagia. Setelah berpamitan dengan Menju, Sujung tersenyum dan naik ke mobil polisi untuk menerima nasib hukumannya. Hari itu, Lee Sun Jae sedang bertengkar dengan 2 teman lamanya. Saat ini, Sujung datang dan memberitahunya bahwa ada seekor anjing di luar yang ingin berbicara dengannya. Terlihat setelah Sophie memperkenalkan Lee Sun Jae kepada seekor kucing dan seekor anjing di depannya, dia memberitahunya kebenaran tentang kasus pembunuhan. Lee Sun Jae sedikit tidak percaya bagaimana seekor kucing dan seekor anjing bisa membunuh orang, ternyata beberapa hari yang lalu. Tapi Yonggeon sedang syuting di lokasi syuting. Detik sebelumnya dia dimarahi habis-habisan oleh staf karena salah prosedur. Siapa sangka saat mereka istirahat, staf mengira dia tertidur dan ingin membangunkannya untuk bersiap-siap syuting. Tanpa duga, mereka menemukan Yonggeon tewas tertusuk paku baja. Hal ini membuat pemuda itu ketakutan sampai tertegun, lalu lari tergesa-gesa untuk melapor ke polisi. Berita ini seperti petir di siang bolong, langsung menjadi berita utama. Saat ini, orang-orang yang berada di rumah Lee Sun Jae juga telah melihat berita di ponsel bahwa teman mereka Yonggeon telah meninggal. Bahkan di TV pun menayangkan informasi ini. Okesuk langsung shock dan tidak bisa berkata-kata. Mereka tidak berani percaya ini adalah kebenaran. Saat ini ada banyak wartawan berkumpul di lokasi kejadian. Polisi juga sedang menyelidiki kebenaran kasus tersebut. Tiba-tiba saat itu seseorang turun dari mobil, langsung menuju lokasi kejadian. Suara Yonggeon langsung mengejutkan semua orang. Dia mengira Yonggeon telah meninggal dan hidup kembali.
Saat ini baru diketahui dari perkataan polisi. Ternyata pemeran pengganti Yonggeon telah tewas. Yonggeon mendengar berita ini dengan wajah tidak percaya. Apakah ini ditargetkan padanya? Setelah itu, Yonggeon mengikuti polisi ke kantor polisi untuk membuat laporan. Dia bertanya kepada mereka apakah benar ada pembunuhan yang ditargetkan padanya. Polisi juga tidak berani mengatakannya. Berdasarkan situasi saat ini, memang benar demikian. Karena mengenakan pakaian yang sama dengan Yonggeon di film dan merias wajah seperti Yonggeon. Saat ini polisi bertanya apakah dia memiliki masalah dengan seseorang baru-baru ini. Ketika Yonggeon mendengar polisi mengatakan itu, dia langsung sadar. Kemudian dia menceritakan dengan jelas adegan di mana dia menyinggung orang. 2 malam yang lalu, dia bertemu seorang pria di jalan. Dia sendiri memarahinya habis-habisan. Ketika syuting, dia juga memarahi aktor kecil karena tidak menanganinya dengan baik. Ada juga sutradara yang dia tabrak di ruang rias perusahaan. Staf penjualan yang dia maki saat makan di kafe. Bahkan Lee Sun-jae juga tidak luput. Dia juga masuk dalam daftar tersangka. Bahkan ada teman lama yang tinggal bersama mereka juga tidak luput. Begitu memikirkan begitu banyak orang, Yonggeon langsung pusing. Saat ini, polisi memberitahunya, jika mengingat sesuatu, harus segera memberitahu mereka. Yonggeon berpikir dengan hati-hati. Saya benar-benar mengingat satu hal. Tepatnya pagi ini saat saya masuk ke mobil, ada seseorang yang ingin berurusan dengannya. Polisi mengatakan bahwa mereka akan menginvestigasinya, menyuruhnya untuk sedikit tenang. Siapa sangka tepat ketika Yonggeon keluar, tiba-tiba dia merasa bajunya ditarik oleh seseorang. Dia ketakutan dan dengan cepat meminta bantuan, meminta polisi untuk menyelamatkannya. Siapa sangka ketika dia menoleh, ternyata bajunya tersangkut di pegangan pintu. Berjalan di jalan mendengar suara ledakan juga membuatnya ketakutan dan dengan cepat melarikan diri. Melihat lagi, ternyata pejalan kaki sedang meniup balon. Hal ini membuat penyakit jantungnya hampir kambuh. Tidak hanya itu, ketika kembali ke tempat tinggalnya dia merasa ada seseorang yang mengikutinya. Dia ketakutan dan dengan cepat berlari ke dalam lift. Kemudian dengan gila-gilaan menekan tombol tutup pintu. Tepat saat pintu lift tertutup, seseorang dengan helm masuk. Hal ini membuat Yonggeon kembali panik dan berlari cepat keluar dari lift. Sementara itu di sisi lain, Lee Sun-jae tiba-tiba sakit punggung saat masuk ke kamar mandi. Oh Ki-suk dan beberapa teman membawanya ke rumah sakit. Melihat Lee Sun-jae terbaring di ranjang rumah sakit, hal ini membuat beberapa temannya menertawakannya. Seorang laki tua, di sampingnya tidak ada satupun orang yang merawatnya. Saat itu, Sujung yang berada di sampingnya tiba-tiba bertanya, di mana Yonggeon mereka sekarang? Oh Ki-suk baru saja akan mengatakan bahwa Yonggeon tinggal di sebuah apartemen di dekat sini. Saat itu Cemu di sampingnya tepat waktu membekap mulutnya, menyuruhnya untuk berbicara pelan. Yonggeon karena takut ada orang yang akan berbuat sesuatu, secara khusus telah berpesan agar tidak ada orang lain yang tahu di mana dia berada. Oh Ki-suk berkata apakah tidak bisa dengan meneleponnya saja. Cemu berpikir itu benar. Jadi dia mengangkat telepon untuk menelepon, siapa sangka di belakangnya terdengar suara dering. Dia menarik tirai untuk melihat. Yonggeon ada di belakangnya. Orang-orang di sampingnya mengatakan kalau begitu dia tinggal di rumah sakit dulu. Di sini ada mereka yang menjaganya, masih dianggap sedikit lebih aman. Malam itu, putri Yonggeon, Si Kyung, ketika mengetahui ayahnya telah meninggal. Tepat waktu dia berlari kembali dari Seoul, melihat ayahnya terbaring di ranjang dan sangat sedih. Saat ini, Yonggeon berkata kamu sapa Paman Sun-jae dulu. Dia ada di samping, bertemu dengan calon ayah mertuanya. Si Kyung juga tidak sombong. Meskipun putranya melarikan diri dari pernikahan, mereka tetap saling menyapa seperti keluarga. Saat itu juga, Ki-dong, putra Lee Sun-jae, orang yang pernah ingin dinikahi Si Kyung, setelah itu melarikan diri dari pernikahan juga datang ke rumah sakit. Siapa sangka tepat saat dia masuk ke pintu, tiba-tiba dia melihat pacar yang ingin dia tinggalkan dari pernikahan. Hal ini membuatnya ketakutan sampai tidak tahu harus berbuat apa. Dia langsung melarikan diri. Saat ini Si Kyung di dalam rumah juga melihat bayangannya. Langsung merasa tidak enak. Jadi dia pura-pura sakit perut untuk menyapa ayahnya. Langsung mengejarnya keluar. Saat ini Ki-dong bersembunyi di tangga dengan wajah penuh keputusasaan. Berbicara pada dirinya sendiri bahwa meskipun bertemu dengannya lagi, dia tetap ingin melarikan diri. Pada saat itu juga, Si Kyung juga mencari ke tangga. Saat melihat Ki-dong, semua kerinduan menghilang seperti asap. Belum sempat Ki-dong bereaksi, dia langsung menyerang, mendorong Ki-dong ke dinding. Melampiaskan rasa sakit yang ditinggalkan olehnya yang melarikan diri dari pernikahan selama beberapa tahun terakhir. Setiap kata makiannya sangat menusuk. Melihat Si Kyung sudah lelah memaki, Ki-dong buru-buru memeluknya, berkata bahwa dia juga sangat merindukannya. Setelah ini kita tidak akan berpisah lagi. Setelah tenang, Si Kyung juga bertanya mengapa dia melarikan diri dari pernikahan saat itu. Saat ini, Ki-dong juga memberitahunya kebenarannya.
Tepatnya karena pada hari pernikahan dia menerima telepon dari mantan pacarnya. Dia mengatakan bahwa dia memiliki seorang putri. Jadi dia melarikan diri dari pernikahan. Si Kyung juga memaafkannya. Setelah itu mereka berdua kembali bersama. Tanpa diduga setelah kembali ke kamar rawat, kedua ayah melihat situasi ini langsung tidak bisa berkata-kata. Tapi teman di sampingnya berkata, apakah kedua anak ini sudah berdamai setelah membuat masalah besar seperti itu? Lee Sun-jae melihat putranya. Ekspresi ini jelas tidak puas. Saat ini, Ki-dong berkata bahwa dia harus menyelesaikan satu hal. Dia akan kembali setelah selesai. Kemudian dia menemui mantan pacarnya. Dia bertanya padanya tentang putrinya. Mantan pacarnya dengan tidak berdaya berkata, menyuruhnya untuk tidak muncul lagi di dunia mereka berdua. Malam itu karena dia minum terlalu banyak. Akhirnya hal seperti itu terjadi juga tidak bisa disalahkan. Setelah mendengar kata-kata ini, Ki-dong langsung melepaskan ketegangan dalam dirinya. Sekarang akhirnya dia bisa dengan nyaman bersama si Kyung. Jadi Ki-dong dan si Kyung mengambil alasan untuk merawat ayah mereka. Mereka berdua tidur di tengah kamar rawat. Mereka berdua di bawah sedang bercanda satu sama lain, berbicara tentang kerinduan mereka. Sangat terjaga dan tidak bisa tidur. Kedua pria itu melihat saya melihat dia. Tiba-tiba merasa tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Tetapi yang tidak disangka Ki-dong adalah keesokan harinya ketika dia baru saja membuka mata, dia menemukan mantan pacarnya Eun-ha datang untuk menjenguk. Hal ini membuatnya kaget dan terbangun. Ternyata Eun-ha membawa makanan. Mengambil kesempatan untuk mencari Ki-dong untuk meminjam uang. Eun-ha mengatakan kepadanya bahwa pemilik rumah mie yang dia sewa ingin mengambil kembali rumah itu, kecuali jika dia mengeluarkan $100.000 untuk membelinya kembali. Ki-dong berkata bahwa dia tidak punya banyak uang. Siapa sangka Eun-ha malah berkata, jika kamu tidak punya uang, bukan berarti ayahmu tidak punya. Jika kamu tidak memberikannya, saya akan pergi mencari ayahmu. Memberitahunya bahwa dia memiliki seorang cucu perempuan. Pasti dia akan dengan senang hati memberiku uang. Melihat situasi ini, Ki-dong hanya bisa menahan Eun-ha sementara. Dia berkata bahwa dia akan segera mencari uang untuknya. Setelah itu Ki-dong pergi ke tempat kerjanya. Dia ingin meminjam sedikit uang dari bosnya. Tapi ketika melihat wajah bosnya, Ki-dong juga tidak berani menyebutkan soal meminjam uang. Dia hanya bisa berpura-pura bahwa dia datang untuk bekerja. Pada malam hari, Ki-dong mengambil kesempatan saat Lee Sun-jae tertidur pulas dan diam-diam mengambil ponselnya. Dia ingin membuka kunci dengan sidik jari dan mengambil uang dari ponsel Lee Sun-jae. Siapa sangka detik berikutnya dia ketahuan oleh Lee Sun-jae. Hal ini membuat Lee Sun-jae sangat marah. Anak ini, yang baik tidak dipelajari, malah belajar kebiasaan mencuri. Setelah selesai berbicara, dia langsung bangkit dan hendak memukul putranya. Melihat situasi ini, Ki-dong benar-benar tidak punya pilihan lain. Dia berlutut dan mengatakan kebenaran kepada Lee Sun-jae. Gadis kecilnya itu adalah polisi yang telah dia temui. Sekarang ibu anak itu ada keperluan dan membutuhkan uang. Dia benar-benar tidak punya pilihan lain. Tanpa diduga, Ki-dong baru saja selesai berbicara. Saat ini lampu di kamar tiba-tiba menyala. Ternyata itu Yonggeon. Hal ini membuat Ki-dong terkejut. Saat ini Yonggeon mendengar percakapan mereka. Dia langsung marah dan memaki. Kamu sudah punya anak perempuan, masih mau menikahi anak perempuan saya. Kamu sedang bermimpi apa? Lee Sun-jae awalnya ingin menjelaskan untuk putranya, tapi Yonggeon yang sedang marah sama sekali tidak memberi kesempatan. Dia bersikeras tidak menyetujui pernikahan ini. Setelah selesai berbicara dia berbalik dan pergi. Karena di lokasi syuting telah terjadi kasus pembunuhan. Yonggeon membungkus dirinya rapat-rapat. Melihat siapapun seperti ingin menyakitinya. Melihat ada orang yang diam-diam mengikutinya. Dia ketakutan dan langsung melarikan diri. Tepat ketika dia menekan tombol lift dengan gila-gilaan. Tiba-tiba ada orang yang menahannya. Dia mengira musuhnya telah datang. Dia terus meminta ampun. Tanpa diduga wanita itu adalah Byung-suk, cinta pertama Yonggeon. Setelah itu dia menggenggam tangan Yonggeon dan berkata bahwa dia sangat merindukannya. Hari ini dia datang ke sini untuk menjenguk putrinya dan cucunya. Sekalian memeriksa kesehatan juga. Saat itu kebetulan dia melihat putrinya datang. Dia langsung memperkenalkannya. Ternyata putri wanita itu adalah Eun-ha. Setelah itu Byung-suk juga mengobrol sebentar dengan semua orang. Sementara itu, Ki-dong di bawah rumah sakit sedang khawatir mengapa dia begitu sial. Apapun terjadi padanya. Lebih dari itu dia tidak punya uang untuk bekerja. Siapa sangka tepat saat ini, dia tiba-tiba melihat Yonggeon dan Byung-suk sedang mendiskusikan sesuatu. Byung-suk berkata kepada Yonggeon, dia adalah pria pertama yang dia cintai. Juga merupakan kekasih terakhirnya. Saat ini Yonggeon mendengarnya dan merasa ada yang tidak beres. Setelah melihat tatapan konfirmasi dari cinta pertamanya, saat itulah dia mengerti. Ternyata Eun-ha adalah putri kandungnya. Saat ini, Ki-dong yang berdiri di samping mendengar berita ini, langsung merasa seperti disambar petir. Apakah ini kebenaran yang baru saja saya dengar? Berarti Eun-ha adalah putri kandung Yonggeon.
dan Si Kyung juga putri Yonggeon. Berarti Si Kyung dan Eunha adalah saudara perempuan. Ki-dong saat ini benar-benar hancur. Dia berkencan dengan kedua saudara perempuan itu. Saat ini dia tiba-tiba melihat foto Si Kyung dan Eunha bersama. Hal ini membuatnya ketakutan dan bersembunyi di samping. Saat ini, Si Kyung sedang mengeluh kepada Eunha tentang pacarnya. Hingga saat menikah baru tahu bahwa mantan pacarnya melahirkan seorang putri untuknya. Melihat Si Kyung yang menangis terseduh-seduh, Eunha di sampingnya menghiburnya, menyuruhnya untuk memikirkan hal ini baik-baik. Sementara itu, Ki-dong semakin hancur. Ketika dia sedang menangis seperti hujan, saat itu di belakangnya terdengar suara Lee Sun-jae. Dia mengira Lee Sun-jae akan meminjamkan uang, tanpa diduga dia membawa berita yang lebih mengejutkan. Dia mengatakan kepada putranya bahwa Byung-suk adalah ibunya. Berita ini seperti petir di siang bolong, langsung memberikan pukulan besar padanya. Siapa sangka saat ini Yonggeon juga datang. Mereka mengatakan kepada Ki-dong bahwa mereka bertiga adalah saudara. Ki-dong benar-benar hancur. Dia langsung lari ke seluruh rumah sakit. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Satu adalah mantan pacar, satu adalah pacar saat ini. Sekarang menjadi saudara kandungnya sendiri. Dia tidak berani percaya bahwa semuanya nyata. Dia bersembunyi sendirian di tangga dan menangis. Saat ini seorang petugas kebersihan memanggilnya. Siapa sangka ketika melihat petugas kebersihan, tiba-tiba dia merasa sangat familiar. Wajah ini langsung berubah menjadi sosok Byung-suk. Saat ini, atas pengingat dari wanita itu, dia melihat buah yang dibawa di sampingnya. Dia langsung tahu bahwa barusan dia hanya bermimpi. Dia buru-buru mengucapkan terima kasih kepada wanita itu, lalu berbalik dan pergi. Hal ini membuatnya bahagia sepanjang hari. Untungnya barusan hanya mimpi. Tetapi yang tidak disangka adalah ketika dia keluar dari tangga, dia langsung melihat Si Kyung. Melihat tatapan Si Kyung yang ganas berjalan ke arahnya, Ki-dong langsung bingung, tidak tahu apa yang akan ditanyakan Si Kyung. Ki-dong dengan jujur mengungkapkan kebenaran, ingin menceritakan seluruh kebenarannya. Siapa sangka tepat ketika dia ingin menjelaskan kepada Si Kyung. Saat ini dia tiba-tiba melihat Yonggeon dan ayahnya berjalan ke arahnya. Hal ini membuatnya ketakutan dan tidak peduli lagi. Dia meninggalkan Si Kyung lagi dan melarikan diri. Hal ini membuat Si Kyung sangat marah, karena polisi masih belum bisa menyelesaikan kasus Yonggeon yang meninggal. Apapun yang dikatakan Yonggeon, dia tidak ingin terus tinggal di pulau ini. Pria itu membereskan barang-barangnya dan ingin pergi dari sini. Lee Sun-jae berdiri di sampingnya dan membujuknya. Saat ini, polisi sedang berjaga di pintu. Selain itu, mereka juga akan bergantian merawatnya. Pada saat yang sama, Sujung datang dan memberitahu Lee Sun-jae. Sophie di luar sepertinya ada yang ingin dikatakan kepadanya. Dia menyuruhnya untuk keluar dan melihat. Saat ini, Lee Sun-jae keluar dan dari cerita Sophie dia juga mengetahui tentang kasus Yonggeon yang terbunuh. Tetapi dia berpikir, lalu bagaimana saya harus memberitahu polisi Chowon? Saya juga tidak bisa mengatakan bahwa saya mendengarnya dari seekor anjing. Pada saat yang sama, tiba-tiba di belakangnya terdengar suara pengantar makanan. Setelah bertanya pada Han, dia baru tahu bahwa dia pergi ke lokasi syuting setiap hari. Jadi, dia langsung melakukan panggilan video dengan Chowon, berpura-pura memberikan sedikit pengingat padanya, agar Chowon tahu bahwa ada kamera pengawas di truk makanan. Sangat cepat, Chowon dan pemimpin kru melihat rekaman pengawasan dan menemukan kebenaran dari masalah ini. Sebenarnya, tidak ada yang membakarnya, tetapi anjing dan kucing saling kejar dan secara tidak sengaja menginjak saklar kipas listrik. Jadi ketika kucing itu melompat dari kejauhan, ia secara tidak sengaja menginjak paku yang kebetulan terbang ke kipas angin dan langsung ditiup ke leher orang lain oleh bilah kipas. Dapat dikatakan bahwa metode ini juga sangat canggih. Namun, yang tidak Chowon duga adalah dia sudah menemukan bukti. Akhirnya pemimpin kru mengambil kreditnya. Ini membuatnya sangat marah. Dia dengan hormat beralih ke adegan lain. 3 saudara perempuan membeli tiket lotre. Saat nomor ditarik, mereka terkejut menemukan bahwa mereka telah memenangkan hadiah utama. Hal ini membuat ketiganya sangat gembira. Siapa sangka, saat fajar menyingsing, salah satu dari mereka tewas di restoran tempat mereka bekerja, dan orang lain meninggal di jalan utama. Dan orang yang tergeletak di jalan utama adalah pemilik anjing boksil. Namun saat ini, polisi masih khawatir karena belum menemukan tiket lotre itu. Meskipun itu juga bukti setelahnya. Namun mereka masih tidak tahu bahwa tiket lotre itu sekarang ada di tangan Cumu. Ketika dia menemukan bahwa dia telah memenangkan lotre, dia langsung menjadi sangat tegang. Ternyata dia mendapatkan tiket lotre ini karena dia banyak minum tadi malam. Saat dia berjalan di jalan, itu terbang langsung ke wajahnya, yang awalnya dia pikir adalah selembar kertas bekas. Ketika dia hendak membuangnya, dia melihat itu adalah tiket lotre. Jadi dia langsung memasukkannya ke dalam sakunya. Namun, yang tidak Cumu duga adalah ketika dia keluar,
dia menemukan putranya yang tidak berbakti membawa istri dan anaknya berlutut di tanah. Hal ini membuatnya tidak tahu harus berbuat apa. Ternyata mereka tahu dari Pik Okisuk bahwa ayah mereka telah memenangkan lotre. Sebenarnya Okisuk hanya berbohong untuk memperbaiki hubungan mereka. Siapa sangka itu benar. Ketika dia mendengar cucunya ingin seluruh keluarga mengambil foto dengan tiket lotre, Cumu merasa ada yang tidak beres. Jadi dia kembali ke rumah dan bersiap untuk bertanya pada Lee Sun-jae. Dia mendengar bahwa dia kenal dengan polisi. Siapa sangka saat dia hendak bertanya, Lee Sun-jae tiba-tiba berkata bahwa dia pasti telah mengambil sesuatu lagi di jalan. Polisi Chowon sedang sibuk menangani kasus pembunuhan yang melibatkan tiket lotre. Ini membuat Cumu sangat ketakutan sampai dia tidak tahu harus berbuat apa. Cumu yang malang sedang berjalan di jalan dan kebetulan bertemu dengan polisi yang sedang menyelidiki kasus tersebut. Siapa sangka saat ini, pemilik toko tiba-tiba melihat Cumu dan langsung mengangkat tangannya dan menunjuk langsung padanya. Polisi bertanya di mana dia mendapatkan tiket lotre itu. Cumu buru-buru menjelaskan bahwa malam itu dia minum alkohol. Setelah itu dia berjalan di jalan, anginnya cukup kencang, dan tiba-tiba ada sesuatu yang terbang ke wajahnya. Lalu saya menepuknya dan menemukan itu adalah tiket lotre, yang awalnya saya ingin buang, tetapi entah mengapa saya memasukkannya ke dalam saku. Polisi mendengar ini, dia sudah setua ini dan masih berbohong. Tidak bisakah dia membuat alasan yang lebih masuk akal? Cumu benar-benar hancur, benar-benar tidak bisa menjelaskan. Saat ini, Lee Sun-jae mendengar bahwa temannya adalah seorang pembunuh. Semua orang menunjukkan ekspresi terkejut. Chowon buru-buru menjelaskan. Saat ini dia hanya tersangka, dan sekarang sedang diselidiki oleh polisi. Dia menyuruh mereka untuk tidak khawatir. Anak laki-laki Cumu bereaksi sedikit kuat, apakah ayahku bertindak karena tiket lotre? Okisuk juga bingung. Tidak, maksudmu Cumu benar-benar memiliki tiket lotre yang menang. Saya hanya berbohong. Melihat ekspresi keraguan dari putra Cumu, Okisuk menjelaskan sedikit, bukankah itu karena kalian membenci ayahmu? Untuk meredakan hubungan semua orang. Saya hanya sengaja berbohong, tidak menyangka itu benar. Yonggeon di samping juga tidak percaya bahwa teman baiknya akan melakukan hal seperti itu. Lee Sun-jae bahkan lebih tidak percaya. Cumu sangat baik, bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Saat ini, Sujung di samping tiba-tiba menjadi marah. Kalian berdua benar-benar bajingan. Ikuti paman ke kantor polisi untuk melihat bagaimana keadaan ayahmu. Sekarang ayah kalian berdua ada di kantor polisi, tetapi kalian masih memikirkan tiket lotre. Kedua orang itu ketakutan dan bergegas ke kantor polisi. Tepat ketika mereka tidak tahu harus berbuat apa, mereka mendengar suara Sophie memanggil di luar. Setelah itu, Lee Sun-jae dan Chowon mengikuti Sophie ke tempat penitipan hewan peliharaan dan menemukan Boksil. Ketika dia melihat Boksil sedang makan dengan nikmat, Lee Sun-jae bertanya pada Sophie, tanyakan padanya di mana kartu memori dari kamera yang dia bawa di lehernya. Sophie dengan tidak sabar mengatakan apakah paman tidak melihatnya sedang makan. Tepat pada saat ini, anjing Boksil selesai makan, dan saat itulah mereka tahu bahwa kartu memori itu ada di perut Boksil. Setelah berbicara, Lee Sun-jae mengeluarkan sekantong makanan terapeutik dari sakunya dan langsung menuangkannya ke mangkuknya. Melihat Boksil makan dengan nikmat, Sophie juga menginginkannya. Kak, apakah kamu masih punya? Saya sudah sembelit selama 3 hari. Lee Sun-jae juga kehabisan kata-kata. Ayo ke sini, saya masih punya satu di sini. Boksil yang kenyang juga mulai beraksi. Saat ini melalui video kartu memori, mereka juga mengetahui apa yang terjadi malam itu. Pemilik Boksil bermaksud untuk memonopoli tiket lotre yang menang, dan ditemukan oleh salah satu temannya. Kemudian kedua orang itu berebut satu sama lain, dan satu dorongan membuat temannya jatuh ke tanah. Kemudian dia mengambil sesuatu dan langsung memukul temannya sampai mati. Namun, tepat ketika dia berpikir semuanya sudah selesai, ketika dia melewati tangga, dia tidak bisa berdiri tegak dan jatuh. Kebetulan perekam yang beroperasi di leher anjing itu merekamnya. Kemudian hembusan angin meniup tiket lotre di tanah. Tidak lama kemudian Cumu dibebaskan, dan ketika dia keluar dari kantor polisi, dia melihat putranya. Tidak peduli apa yang dia lakukan, Cumu masih mengabaikannya, dan juga tidak mendengarkan nasihat teman-temannya. Cumu bertekad untuk tidak memaafkan. Untungnya, saat ini cucunya sedang mengubah hubungannya dengan orang lain, dan menepuknya untuk langsung membangunkan cucunya. Saat itulah dia menenangkan emosinya. Pagi itu, Kidong pergi ke restoran cepat saji untuk membeli minuman dingin untuk menenangkan diri. Melihat pemilik toko berbaring tengkurap di lemari es, dia mengira dia sedang menata barang. Siapa sangka saat dia menundukkan kepalanya ke dalam lemari es untuk menyapa pemiliknya, itu membuatnya ketakutan setengah mati. Dia menemukan bahwa pemilik toko sudah meninggal, dan tidak lama kemudian polisi tiba. Tepat pada saat ini, anjing Sophie berlari, dan kebetulan menyentuh tangan korban. Ia mulai mencium bau sesuai kebiasaan anjing polisi. Setelah mencium bau korban, ia berbalik, dan tiba-tiba menemukan seseorang tidak jauh dari sana yang memiliki bau yang sama dengan korban. Ia langsung pergi ke sana dan mulai menciumnya.
tepat saat ia memastikan bahwa orang ini adalah pelakunya. Kidong di samping mengira itu sedang membuat onar, ingin segera membawanya pergi. Jangan di sini menghalangi polisi. Bahkan saat pria itu pergi, Kidong masih menghentikannya. Ini membuat Sophie sangat marah. Tetapi saat ini Kidong masih ingin mengajarinya sedikit. Siapa sangka detik berikutnya Sophie menggonggong ke arahnya. Kidong yang tidak berguna benar-benar tidak berguna. Setelah itu Sophie dengan cepat meninggalkan tempat kejadian, pergi ke rumah Lee Sun-jae, di mana seseorang bisa mengerti apa yang dikatakannya. Tetapi ketika ia menekan bel pintu, ia menemukan tidak ada orang di rumah. Jadi ia mencari jejak Lee Sun-jae di mana-mana. Ini hampir membuat Sophie mengumpat, orang tua ini berlari lebih rajin daripada dia dari hari ke hari. Sementara itu, Kidong di sisi lain sedang mengantar Mense pergi, karena hal seperti itu terjadi di toko kecil itu. Sekarang Mense hanya bisa menutup toko untuk sementara, lalu pergi keluar untuk bersantai, melihat apakah ada tempat lain di mana dia bisa menghasilkan uang. Tepat pada saat ini, Sophie akhirnya menemukan Lee Sun-jae, mengejarnya sampai ke sini. Ketika dia mengetahui bahwa pria itu ingin pergi, Lee Sun-jae tidak banyak bicara dan menyuruh putranya yang tidak berguna untuk menangkapnya. Pria itu adalah orang yang membunuh pemilik toko. Kidong segera naik ke mobil. Mense bertanya-tanya ada apa. Kidong yang tidak berguna melihat ini dan berkata pada dirinya sendiri bahwa dia tidak bisa menjadi pengecut. Maka dia berkata dengan cemas, kaulah pembunuhnya, yang membuat Mense ketakutan dan langsung menghentikan mobilnya. Lee Sun-jae juga kebetulan lari ke sana dan mendengar Lee Sun-jae mengatakan bahwa dia adalah pembunuhnya, yang membuatnya sangat marah. Siapa sangka Lee Sun-jae akan mengatakan bahwa dia telah melihatnya dengan matanya sendiri. Jangan berbohong. Namun yang tidak mereka duga adalah Mense tidak membunuh pemilik toko, dan dia sendiri memiliki alibi. Chowon merasa sangat bingung. Jelas Lee Sun-jae mengatakan kepadanya bahwa dia melihatnya dengan matanya sendiri. Mengapa sekarang seperti ini? Rekan di samping juga pusing karena dia menyuruhnya menunggu badai ketika dia kembali ke kantor polisi. Benar saja, dugaannya benar. Sesampainya di kantor polisi dia dimarahi habis-habisan oleh pemimpin kru. Lee Sun-jae dan Sophie yang berdiri di luar tidak tahan lagi. Jadi satu orang dan satu anjing hanya bisa duduk di taman untuk merenung. Sophie tahu dia salah, bersembunyi sendirian di kamarnya untuk terus berpikir. Waktu berlalu dengan cepat sampai malam. Lee Sun-jae membawa Sophie ke jalan makanan. Ketika dia bersiap untuk mengemas sebagian makanan ringan untuk dibayar, dia melihat Mense sedang duduk di dalam makan. Awalnya dia ingin menyapanya. Hari ini dia salah paham padanya, tetapi melihat Mense mengabaikannya, dia hanya bisa membayarnya untuk menunjukkan sedikit ketulusan. Siapa sangka saat ini anjing Sophie tiba-tiba berlari dan menggigitnya. Lee Sun-jae buru-buru menyuruh Mense pergi bersamanya ke rumah sakit untuk memeriksanya. Tetapi saat ini Mense sepertinya sedang menghindari sesuatu. Dia mengabaikan nasihat Lee Sun-jae dan langsung mengambil jaketnya dan pergi. Lee Sun-jae dengan marah memarahi Sophie, mengapa anjing sialan ini menggigit orang seperti itu. Namun ketika dia melihat wajah sedih Sophie, Lee Sun-jae masih merasa sedikit kasihan. Tepat pada saat ini, pemilik Sophie, Chowon, datang. Saat ini, dia juga tahu dari mulut Lee Sun-jae bahwa anjingnya telah menggigit seseorang, jadi dia langsung mendatangi Mense, berharap bisa membawanya ke rumah sakit untuk diperiksa. Siapa sangka saat ini dia menemukan bahwa kedua lengan Mense tidak terluka, yang membuat Chowon sangat curiga. Mungkinkah Lee Sun-jae sudah tua dan salah ingat? Setelah itu dia mencari Lee Sun-jae lagi. Ekspresi marah ini membuat Lee Sun-jae, kakeknya, tidak tahan, dan terus meminta maaf. Mungkin dia benar-benar menderita demensia. Melihat Lee Sun-jae meminta maaf dengan tulus, Chowon tidak lagi marah. Melihat Chowon pergi, Lee Sun-jae merasa sangat kagum. 3 pemilik toko mie bisa membesarkan anak perempuan yang berpengetahuan, sopan, dan memiliki temperamen yang baik. Namun begitu dia selesai berbicara, Chowon menginjak permen karet di tanah, dan langsung melekan semua kesedihan di hatinya. Memarahi keras siapa yang meludah permen karet di sini. Lee Sun-jae melihat itu dan tercengang. Ternyata dia memuji terlalu cepat. Ketika Lee Sun-jae baru saja sampai di rumah, saat ini dia mendengar seorang anak laki-laki mengatakan ada seseorang yang menyuruhnya mengambil uang untuk membeli salep, sepertinya untuk mengobati luka gigitan anjing. Lee Sun-jae langsung sadar, apakah tangan kirinya digigit anjing? Setelah mendapat jawaban konfirmasi, Lee Sun-jae langsung merasa dia tidak menderita demensia. Dia yakin dia tidak salah lihat. Orang itu memang digigit anjing. Sementara itu di sisi lain, Chowon sedang memeriksa kadar alkohol di jalan. Tepat pada saat ini Mense mengemudi ke sana. Chowon melihat koper di belakang, mengira dia ingin bepergian, dan segera menyuruhnya untuk meniup alat tes alkohol lalu pergi. Siapa sangka saat ini, Chowon tiba-tiba melihat luka gigitan di tangan Mense. Dia mengingat apa yang dikatakan Lee Sun-jae padanya hari ini, tepat ketika dia ingin maju untuk bertanya,
Mense merasa bersalah dan langsung mengemudi untuk melarikan diri. Chowon melihat situasinya tidak baik dan mengejar mobil, memaksanya untuk berhenti. Tetapi akhirnya karena Chowon tidak berpegangan dengan kuat, dia jatuh dengan keras ke tanah, dan akhirnya dibawa ke rumah sakit. Pihak polisi mengikuti petunjuk Sophie dengan cepat menemukan Mense yang terluka di jurang, dan di sisi lain, ada juga Mense di bandara, dengan gugup menunggu sesuatu. Ternyata dia sedang menunggu saudaranya datang, tetapi dia tidak tahu bahwa saat ini polisi sudah mengejar, lalu membawa keduanya pergi. Sebenarnya, mereka berdua adalah saudara kandung. Ketika lahir, mereka diadopsi di Korea dan Amerika Serikat. Keduanya bertemu kembali secara kebetulan. Adapun pembunuhan pemilik toko, sebenarnya itu dilakukan oleh Mense yang asli karena pemilik rumah memintanya untuk membayar sewa. Ketika kedua orang itu berdebat, Mense tidak sengaja mendorong pemilik rumah, kepalanya membentur tanah dan menyebabkan kematian. Saat ini saudara laki-laki Mense, Robin, kebetulan membeli barang. Dia dengan cepat melepas jaket dan sepatu Mense, menyuruhnya untuk segera pergi, dan dia sendiri tinggal sana untuk memasukkan tempat kejadian. Karena dia akan pergi ke luar negeri dalam 2 hari, dia sama sekali tidak takut ketahuan, jadi itulah sebabnya ada adegan berganti pakaian. Tepat pada saat ini, Lee Sun-jae bertanya pada Chowon apakah dia baik-baik saja. Saat ini dia tahu dari rekan kerjanya bahwa karena Chowon memiliki golongan darah langka, kebetulan ada orang yang mendonorkan darah, jadi dia lolos dari bahaya. Saat ini, Lee Sun-jae sepertinya memikirkan sesuatu. Saat ini di rumah sakit, Kidong yang tidak berguna kali ini benar-benar berguna. Tetapi siapa sangka, jika itu untuk mendonorkan darah untuk menyelamatkan putrinya. Karena tidak ingin putrinya ketahuan, dia awalnya ingin pergi secara diam-diam. Siapa sangka kalimat pertama yang diucapkan Chowon ketika dia bangun adalah ayah. Hal ini membuat Kidong langsung hancur. Lensa beralih ke sisi lain. Mendengar Yonggeon yang awalnya ingin membeli secangkir kopi untuk menyegarkan diri, tidak disangka dia bertemu kembali dengan temannya dari beberapa dekade yang lalu, Won Man, di truk makanan cepat saji. Setelah kedua orang itu saling mengenali, hal ini membuat mereka sangat gembira. Siapa sangka saat ini teman baiknya mengatakan ingin mengundangnya makan hotdog yang dia buat paling enak. Tepat ketika Yonggeon senang dan berpikir akan ada makanan enak, dia tidak tahu bahwa dia dikerjai oleh Won Man, yang mengoleskan mustard di hotdognya. Yonggeon tidak melihat dan menerima hotdog dari tangan Won Man, menggigitnya, wajahnya langsung memerah, melihat ekspresi kesakitan Yonggeon. Won Man kembali berulah, menuangkan segelas air untuknya, dan juga menuangkan banyak garam ke dalam gelas Yonggeon, tidak menyangka dia tidak belajar dari kesalahan. Hal ini membuat Yonggeon sangat gembira. Yonggeon kembali ke rumah dan berbicara tentang pertemuannya dengan Won Man hari ini kepada Lee Sun-jae. Beberapa orang merasa sangat ingin tahu, yaitu Won Man di kantin belakang, dan sebelum mereka sempat bereaksi, mereka mendengar bahwa hari ini Yonggeon dikerjai olehnya. Semua orang langsung tertawa. Sun-jae di samping sangat nostalgia. Nasi gulung buatan Won Man benar-benar sangat bagus. Tepat pada saat ini, ponsel beberapa orang tiba-tiba berdering. Won Man mengirim pesan. Namun yang tidak mereka duga adalah pengumuman pemakaman Won Man. Yonggeon melihat berita ini dan langsung hancur, mengira Won Man sedang bercanda dengannya. Tetapi setelah dipikirkan lagi, bagaimana mungkin seseorang menggunakan kematian untuk bercanda. Waktu berlalu dengan cepat. Keesokan harinya, Lee Sun-jae dan semua orang datang ke pemakaman Won Man, bersiap untuk mengantar temannya untuk yang terakhir kalinya. Setelah selesai berdoa, putra Won Man perlahan berkata kepada mereka bahwa ayahnya ingin mengadakan pemakaman di rumah, berharap mereka tidak keberatan. Chungwoo merasa sangat bingung, kemarin dia masih orang yang sehat, mengapa hal seperti itu bisa terjadi? Putra Won Man mengatakan bahwa ayahnya tidak baik, sehingga dia pergi begitu tiba-tiba. Setelah pria itu pergi, kelima teman itu juga mulai mengingat kenangan lama. Yonggeon merasa sangat tersentuh, hidup ini benar-benar rapuh. Dulu Won Man selalu senang dengan lelucon jahat. Lee Sun-jae juga merasa sangat sedih, alangkah baiknya jika dia bisa bertemu dengannya sekali lagi. Saat ini Yonggeon di samping juga tidak bisa berkata-kata. Kemarin dia masih dikerjai, dia bahkan marah padanya. Tepat ketika dia memikirkan ini, Yonggeon merasa semakin tidak nyaman. Dia sangat menyesal telah memarahinya saat itu. Mengatakan bahwa saudara Yonggeon ini adalah penyelamat hidupnya. Oh Ki-suk di samping sangat penasaran, mengapa Yonggeon menjadi penyelamatnya? Saat ini Yonggeon memberitahu mereka, saat dia bergabung dengan stasiun radio tahun itu, dia hanya diberi peran sebagai karakter pendukung kecil, hampir tidak terlihat wajahnya. Hari itu dia sendirian duduk di toko serba ada miliknya makan mie instan. Saat ini Yonggeon muda memberinya satu porsi nasi gulung rumput laut yang dia buat dengan sangat enak. Dia tahu dia sekarang adalah seorang aktor, dan belum mendapatkan peran yang bagus. Jadi dia menyarankan dia untuk berakting dalam film Jurnal Keluarga, menyuruhnya untuk mencoba dan melihat bagaimana hasilnya. Dia mendengar bahwa mereka belum menemukan orang yang cocok untuk memerankan putra sulung,
Dan itu adalah pengingat dari Yonggeon. Ini yang telah menciptakan kesuksesan gemilangnya sekarang. Oke Suk mendengar cerita ini dan sangat bersemangat, tidak menyangka dia benar-benar mendengarkan Yonggeon. Lee Sun-jae juga setuju bahwa Yonggeon adalah penyelamatnya. Saat ini Sun-jae yang duduk di tengah dengan malu-malu berkata, sebenarnya, Yonggeon juga penyelamatku. Oke Suk langsung sadar, apakah kalian berdua memiliki sesuatu yang tidak saya ketahui? Saat ini Sun-jae juga memberitahu mereka. Hari itu karena rating stasiun televisi menurun menyebabkan dia menjadi pengangguran, tepat ketika dia hendak menyerah pada pekerjaan sebagai penulis skenario. Siapa sangka saat ini, Yonggeon sedang makan semangka dan sebutir biji semangka jatuh ke wajahnya. Dia tiba-tiba mendapat ide. Siapa sangka saat ini Chungwoo di samping juga tidak terima. Sebenarnya, dia dan Yonggeon juga punya cerita. Setelah itu, Chungwoo menceritakan kepada semua orang tentang kisah Michael Jackson hari itu. Adegan itu sangat meriah. Karena Michael Jackson mendengar nasi gulung rumput laut di kantin sangat enak, dia sengaja datang untuk mencobanya. Adegan itu sangat megah. Juga karena dia melayani di restoran kecil Yonggeon tahun itu, dia kebetulan melihat adegan ini. Yonggeon melihat terlalu banyak orang dan tidak bisa masuk. Jadi dia berjalan mundur ke dalam. Siapa sangka Michael Jackson melihatnya berjalan mundur. Langsung mendapat ide. Bagus sekali. Ternyata gerakan tari Michael Jackson meniru Yonggeon. Lee Sun-jae sangat tidak puas. Menyuruh Chungwoo untuk tidak berbohong di depan semua orang seperti itu. Melihat semua orang mengkritiknya karena berbohong, Chungwoo sangat tidak puas. Sekarang Won-man juga sudah tidak ada. Dia sendiri tidak bisa bertanya padanya apakah itu benar atau tidak. Siapa sangka dia belum selesai berbicara, Won-man tiba-tiba muncul. Ternyata Won-man suka menggoda orang lain. Poin ini tidak salah sama sekali. Hal ini membuat Chungwoo pingsan di tempat. Sebenarnya Won-man sangat merindukan mereka. Dia menggunakan cara ini untuk membuat teman-teman dekatnya bisa berkumpul lagi, melihat orang itu baik-baik saja. Setelah itu, semua orang langsung mulai berpesta di pemakaman. Hal ini membuat mereka sangat gembira. Waktu berlalu dengan cepat keesokan harinya. Ketika semua orang bersiap untuk makan dengan gembira, Lee Sun-jae dan semua orang menerima pesan dari keluarga Won-man, memberitahu mereka bahwa Won-man telah tiada. Berterima kasih kepada mereka karena telah dapat berpartisipasi dalam upacara pemakamannya saat dia masih hidup, menekankan bahwa ini bukan lelucon. Saat ini, Yonggeon di samping juga menerima video Won-man saat dia masih hidup. Ternyata Won-man menderita kanker. Harapan terakhirnya adalah dia tetap menjadi citra yang ceria dalam ingatan teman-temannya. Dia tetap menjadi orang yang ceria seperti dulu. Sementara itu, aktor pria dan pacarnya Song Yi sedang berkencan secara rahasia. Namun karena pacarnya tidak mengizinkan dia melihat ponselnya, mereka bertengkar. Dalam kemarahannya, dia minum sampai mabuk. Tanpa diduga, ketika dia bangun keesokan harinya, pacarnya yang terbaring di sampingnya sudah tidak bernapas. Melihat tangannya penuh saus tomat, aktor itu menyadari bahwa dia mungkin telah membunuh seseorang secara tidak sengaja. Dia segera menelepon manajernya. Tetapi setelah manajer datang, dia menyuruh aktor itu untuk segera kembali ke Seoul. Berpura-pura tidak ada yang terjadi. Dia mengatakan bahwa dia akan menangani semua hal di sini, dan tidak akan membiarkan hal itu memengaruhi karir aktor tersebut. Semakin aktor itu memikirkannya, semakin dia merasa sedih. Jadi keesokan harinya dia pergi ke kantor polisi untuk menyerahkan diri. Tapi ketika dia menceritakan kembali kejadian kasus hari itu, manajer buru-buru datang, mencegah dia untuk melanjutkan berbicara, dan menjelaskan kepada polisi bahwa Sung-jo telah banyak syuting baru-baru ini dan menghadapi banyak tekanan. Jadi dia minum sedikit obat penenang. Itulah mengapa dia memiliki beberapa gejala paranoid sekarang. Dan untuk idola nasional seperti itu, dia tidak mungkin melukai orang. Polisi pada dasarnya tidak percaya dan setuju dengan manajer, menjelaskan bahwa itu karena Sung-jo mengalami delusi. Jadi mereka menjelaskan kepadanya bahwa kasus pembunuhan hanya dapat dituntut jika ada mayat. Jadi mereka membiarkan manajer membawanya pergi. Tapi tidak lama setelah mereka pergi, 3 gadis yang sedang berlibur menemukan mayat di pantai. Dan orang ini adalah Song Yi, pacar Sung-jo. Selain itu, cara dia dibunuh sama persis seperti yang diungkapkan Sung-jo. Jadi Sung-jo ditangkap seperti yang diperkirakan. Hanya saja Sung-jo telah mengakui kejahatannya. Padahal belum lama ini dia baru saja menghadapi badai media sosial. Lee Sun-jae merasa ada sesuatu yang salah dengan masalah ini. Dia tidak bisa percaya bahwa Sung-jo akan melakukan hal seperti ini. Jadi Lee Sun-jae menceritakan hal ini kepada teman lamanya, Sophie. Begitu Sophie mendengarnya, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Karena menurut Sung-jo,
Pacarnya jelas meninggal 2 hari yang lalu. Tetapi jelas Sophie masih bertemu wanita itu kemarin di pasar. Pada saat itu, pihak lain sangat panik. Oleh karena itu Sophie memiliki kesan yang sangat mendalam. Dia pasti tidak salah ingat. Tapi yang paling penting adalah kemarin wanita itu pergi bersama manajer Sungjo. Dan ini juga membuat Lee Sun-jae menebak sesuatu. Jadi dia memasang kamera di leher Sophie untuk mencoba mendekati manajer dan mengamatinya. Jadi Sophie harus menanggung rasa malu, mencoba bersikap imut untuk mendapatkan kepercayaannya. Saat ini, pria itu menerima panggilan dan tidak menghindar dari Sophie, dia langsung menjawabnya. Dan konten utamanya terkait dengan Song-yi. Jadi Sophie segera maju untuk merekam semuanya. Ternyata semuanya adalah rencana manajer. Dia ingin mendapatkan lebih banyak keuntungan dari Sungjo. Jadi dia mengatur agar Song-yi memalsukan kematiannya, mencoba untuk mendapatkan kelemahan Sungjo, agar dia mau tidak mau menandatangani kontrak yang tidak adil dengan manajer lain di perusahaan. Adapun Song-yi, dia sudah mengatakan akan memberinya sejumlah uang, tapi dia tiba-tiba berubah pikiran, menuntut 30% dari keuntungan Sungjo. Jika tidak, dia akan menceritakan semuanya kepada Sungjo. Sekarang manajer tidak bisa menahannya lagi, karena dia bekerja keras hanya untuk mendapatkan 50%. Jika dia memberikan 30% lagi kepada Song-yi, lalu apa yang tersisa untuknya? Jadi dia memutuskan untuk melakukannya sampai tuntas. Lebih baik membuat Song-yi dari pura-pura mati menjadi benar-benar mati. Pada saat ini, dia mendengar jawaban yang diinginkannya. Sophie berbalik dan hendak pergi, tapi tiba-tiba dipanggil kembali oleh pria itu. Dia pikir kameranya sudah ditemukan. Untungnya, dia hanya memberinya sepotong dendeng. Dan ketika Sophie dengan senang hati selesai memakan dendeng itu, kameranya sudah benar-benar basah. Jadi ketika Lee Sun-jae mendapatkannya, dia dengan santai bertanya ada apa. Tanpa diduga, itu membuat Sophie marah. Dan hasilnya, Sophie merekam dengan sangat jelas, tapi hanya ada gambar dan tidak ada suara. Jadi meskipun mereka tahu manajer itu adalah pelakunya, tapi mereka tidak punya bukti. Namun, Lee Sun-jae masih belum menyerah. Dia dan Sophie masih mencari petunjuk. Hari itu mereka mengikuti aroma Song-yi, tersesat dan menemukan jalan ke kebun sayur kecil Cumun. Kebetulan melihat dia sedang bertengkar dengan seorang bibi bernama Sanya. Satu orang mengatakan bahwa kacang-kacangan ini dia tanam dengan susah payah. Satu orang mengatakan bahwa dia sama sekali tidak menyentuhnya, bahwa kacang polong ini datang dengan sendirinya. Semua orang merasa mereka dianiaya. Semua orang harus menggunakan detektor kebohongan untuk membuktikan bahwa mereka tidak berbohong. Saat ini, Sophie mencium bau Song-yi di kebun sayur kecil. Lee Sun-jae menemukan jejak tanah yang digali. Jadi dia mulai menggali. Dia benar-benar menggali sebuah jam tangan. Ternyata ketika Song-yi dibunuh oleh manajer, dia membuka jam tangan untuk merekam seluruh proses. Ketika manajer membuang mayat, dia juga menemukan jam tangan ini. Tapi mungkin dia tidak cukup pintar. Jadi dia hanya menguburnya secara acak di kebun sayur. Sekarang jam tangan itu secara tidak sengaja ditemukan. Semuanya akhirnya menjadi jelas. Sungjo juga dibebaskan. Pada saat ini, Sungjo akhirnya menyadari, sebenarnya aktor senior ini tidak sesulit itu untuk didekati. Jadi saat dia bersumpah akan membalas budi Lee Sun-jae, dia juga ingin mengangkat Lee Sun-jae sebagai kakeknya. Namun, Lee Sun-jae sudah memiliki seorang cucu, tapi putranya sudah meninggal. Awalnya, setelah meminta maaf kepada Eun-ha, lalu dia akan pergi mencari Si Kyung untuk menjelaskan alasan mengapa dia kabur dari pernikahan dan memohon pengampunan darinya. Namun dia dengan tegas memegang tangan Eun-ha, mengucapkan terima kasih karena telah membesarkan putri mereka dengan baik. Adegan ini dilihat oleh Si Kyung. Jadi sekarang mereka benar-benar hancur. Tetapi ketika dia mengejar Si Kyung untuk mencoba menyelamatkan situasi, ayah mertua yang gagal itu tiba-tiba muncul dengan mobil, berhenti di depan mereka berdua. Tapi dia tidak ingin membawa putrinya pergi, melainkan mendesak Gyeondong untuk cepat masuk ke mobil dan pergi. Ternyata karena penyakit jantung Lee Sun-jae kambuh dan dia harus masuk rumah sakit. Tepat pada hari sebelumnya, Sujung telah menulis sebuah film untuk Lee Sun-jae dan Yong Geun. Film itu berjudul Dua Pria. Hal ini membuat Lee Sun-jae sangat senang. Tidak menyangka temannya, seorang penulis skenario, bisa memikirkan dia. Jadi dia menyuruh wanita itu untuk segera memberitahunya peran apa yang dia mainkan di film ini. Sujung memberitahu mereka, cerita ini terjadi pada tahun 1935. Orang yang memulai datang ke toko roti, menemukan Lee Sun-jae dan Yong Geun. Kemudian kedua pria itu mengeluarkan sebuah kotak makan siang. Di dalamnya ada bom rakitan. Dia mengatakan kepada Lee Sun-jae bahwa dia hanya perlu menyerahkan kotak makan siang berisi bom ini kepadanya pada hari ulang tahun Kaisar. Lee Sun-jae bingung. Dia berkata, dia menyuruhku membawanya masuk, tapi tidak menyuruhku menyalakannya. Yong Geun juga sangat marah. Beraninya dia tidak mengizinkan saya untuk meledakkannya. Siapa yang dia remehkan? Jadi Lee Sun-jae dan Yong Geun mengarahkan pistol ke arah mereka.
tidur yang nyenyak. Besok kami akan pergi untuk meledakkannya. Setelah selesai berbicara, dia langsung memukul pingsan pihak lain. Setelah itu kembali ke kenyataan. Okisuk ketika mendengar ide ini merasa itu sangat bagus. Siapa sangka saat ini Yonggeun baru saja kembali. Mendengar konten ini dia langsung marah. Kita hanya bisa menjadi musuh dan tidak bisa menjadi sekutu. Saat ini Lee Sun-jae tahu bahwa dia pasti masih berselisih dengannya tentang masalah anak-anak. Lee Sun-jae memintanya untuk memisahkan urusan pribadi dan pekerjaan. Jangan mengambil masalah kedua anak itu untuk dibicarakan. Mendengar kata-kata ini, Yonggeun sangat marah hingga mulutnya berkerut. Waktu cepat berlalu hingga keesokan harinya, Sujung datang ke stasiun TV Seoul, memikirkan investor dan sutradara. Tapi yang tidak dia duga adalah investor ingin mengganti kedua orang tua itu dengan orang-orang muda untuk berakting. Untuk hal-hal seperti itu, meskipun Sujung ingin syuting, tapi naskah ini awalnya ditulis untuk teman-teman baiknya. Jadi, dia segera bangkit dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Saat ini beberapa orang sedang makan dengan gembira di rumah, melihat Sujung dengan ekspresi penuh kekhawatiran. Ketika dia mendengar dia berkata dia tidak akan bersiap untuk syuting film ini lagi, beberapa orang segera merasa tidak enak. Lee Sun-jae di samping juga melihatnya dengan jelas. Melihat Sujung naik ke atas, semua orang memikirkan kata-kata penghiburan. Siapa sangka Yonggeun malah berkata, "Saya sudah bilang film ini pasti tidak akan berhasil. Saya dan Lee Sun-jae adalah musuh bebuyutan. Jika memang ada bom di kotak makan siang itu, saya pasti akan melemparkannya ke arah Lee Sun-jae." Lee Sun-jae yang duduk di seberangnya mendengar kalimat ini, langsung marah dan tidak ada nafsu makan. Waktu cepat berlalu hingga keesokan harinya, Lee Sun-jae memanggil 3 teman lainnya, memberitahu mereka bahwa Sujung bukan tidak ingin syuting, melainkan karena investor ingin mengganti 2 orang tua itu dengan orang-orang muda. Ini adalah hal yang paling penting. Beberapa dari mereka mendengar berita ini dan langsung meledak. Apakah mereka akan mengubah orang tua dan laut menjadi pria muda dan laut? Mengubah orang tua berhidung besar menjadi pria muda berhidung besar. Yonggeun di samping memberikan ide, jika begitu, lebih baik kita membuat film sendiri, sehingga para investor yang ingin berubah akan menyesal. Saat ini Okisuk juga berpikir, kita punya aktor, kita punya sutradara, kita juga punya penata rias. Kita hanya perlu mencari investor. Beberapa orang dalam kelompok Lee Sun-jae mendengar ide ini dan merasa itu sangat bagus, jadi mereka memutuskan seperti itu. Tidak lama kemudian, setelah 2 minggu persiapan, sebuah kelompok aktor sederhana telah dibentuk, dan Sujung juga merevisi naskah dan membawanya. Karena mencari sponsor, mereka memindahkan ruang pertemuan dengan agen rahasia dari toko roti menjadi toko pizza. Bahkan saat mereka berdua bertemu juga ada iklan toko pizza. Lee Sun-jae melihat pizza, lalu mengambilnya dan memakan sepotong. Kemudian mereka berdua juga mengucapkan kalimat iklan. Saat ini seorang polisi yang menyamar muncul di seberang. Lee Sun-jae dan Yonggeun memukul pingsan pihak lain. Kemudian Yonggeun menempelkan koyo pereda nyeri untuk Lee Sun-jae. Setelah itu mengucapkan kalimat iklan pereda nyeri. Beberapa orang melihatku, aku melihat mereka. Seluruh kantor tiba-tiba hening. Lee Sun-jae melihat situasi ini dan segera bergegas untuk menghentikannya. Yonggeun juga menyarankan Sujung untuk mengganti orang tua di dalamnya dengan anak muda. Pergi mencari stasiun TV untuk bernegosiasi lagi. Tapi ini ditolak oleh Sujung. Saya bisa menulis ini sepenuhnya karena teman-teman seperti kalian. Kalau tidak, saya tidak akan menuliskannya. Saat ini Lee Sun-jae berkata, kalau tidak, jual saja villa kita di tepi pantai. Tapi Yonggeun mendengar kalimat ini dan tidak senang. Kamu ingin menjualnya, sudah kehilangan naskah, sekarang kehilangan rumah, itu sama sekali tidak mungkin. Tepat ketika mereka sakit kepala karena investor. Saat ini Sung-jo yang diselamatkan oleh Lee Sun-jae sebelumnya tiba-tiba masuk. Dia mengatakan kepada Lee Sun-jae bahwa mereka datang untuk membalas budi. Dia punya uang untuk berinvestasi untuk mereka. Tapi satu-satunya syaratnya adalah dia ingin berpartisipasi. Saat ini Sujung berkata, superstar seperti kamu harus berpikir dengan hati-hati. Setelah mendapat konfirmasi dari Sung-jo, Lee Sun-jae dan semua orang langsung bersorak gembira. Sekarang masalah keuangan akhirnya terpecahkan. Jadi mereka dengan cepat mulai syuting. Tepat pada saat syuting, Lee Sun-jae berusaha mengulur waktu agar teman-temannya bisa mundur. Dia sendiri masuk ke kerumunan untuk mengungkapkan tindakannya. Setelah itu dia ditembak mati. Tiba-tiba terjadi insiden. Melihat Lee Sun-jae tergeletak di tanah. Mendengar Yonggeun, dia masih berpikir dia sedang bercanda. Tapi tidak lama kemudian Yonggeun menyadari ada sesuatu yang tidak biasa. Melihat Lee Sun-jae tergeletak di tanah dan tidak bangun, tidak peduli seberapa keras dia dipanggil. Mendengar Yonggeun melihat situasi ini, dia benar-benar panik. Dia dengan cepat menyuruh seseorang untuk memanggil ambulans. Sementara anjing Sophie pada saat ini masih belum tahu apa yang terjadi. Dia masih berbaring menunggu di depan pintu rumah untuk menunggu Lee Sun-jae kembali. Tepat ketika dia sedih. Saat ini,
seekor anjing dari desa yang sama datang untuk mengobrol dengannya, menyuruhnya untuk tidak berbaring di sana terus. Orang tua itu tidak akan kembali lagi. Jika dia sedang senggang, tidak buruk juga untuk pergi berkencan dengan beberapa adik anjing. Siapa sangka anjing itu baru saja pergi. Sophie langsung memaki 2 kalimat. Setelah itu dia berbaring menunggu Lee Sun-jae kembali. Tepat pada saat ini Chowon datang menjemputnya pulang. Tapi tidak peduli seberapa keras dia menarik Sophie karena tidak mau meninggalkan pintu rumah Lee Sun-jae. Dia tetap harus menunggu dia kembali. Tepat ketika dia tidak tahu bagaimana cara menghibur Sophie. Saat ini ibunya datang mencarinya dengan sepeda. Bertanya kepadanya mengapa dia tidak mengangkat telepon. Kakeknya kambuh penyakit jantungnya dan harus dirawat di rumah sakit. Saat ini dia berada di rumah sakit Seoul. Menyuruhnya untuk segera menelepon ayahnya. Sophie mendengar gambar Lee Sun-jae jatuh dan menjadi tidak tenang. Jadi dia buru-buru mengikuti Chowon kembali. Karena jalannya terlalu jauh, dia tidak bisa membawa Sophie. Dia hanya bisa meninggalkannya di rumah dan meminta bantuan orang-orang di toko untuk merawatnya sebentar. Waktu cepat berlalu hingga malam. Sophie selalu khawatir tentang keselamatan Lee Sun-jae. Karena dia ingat kepala polisi juga meninggal karena penyakit jantung. Dia takut tidak akan pernah bertemu Lee Sun-jae lagi. Jadi dia nekat berlari ke depan. Satu tangan berpegangan di tanah. Dia ingin mematahkan rantai di tubuhnya. Di bawah usaha Sophie yang tak henti-hentinya. Akhirnya dia berhasil mematahkan kait besi yang menggantung di tubuhnya. Setelah itu dia pergi ke sebuah kuil. Menemukan anjing tua yang telah tinggal di sini selama lebih dari 10 tahun. Memintanya untuk membantunya. Dia ingin pergi ke Seoul. Setelah itu anjing tua itu membawanya ke restoran sup sapi di Seoul. Dia hanya melihatnya mengangkat 1 kaki. 3 kata sup sapi sudah padam. Hanya tersisa 2 kata Seoul. Dia menugaskan Sophie untuk mengenali 2 kata Seoul. Setelah itu mereka pergi ke rumah sakit hewan. Dia hanya melihat anjing tua itu mengangkat kakinya lagi. 2 kata rumah sakit di belakang sudah menyala. Memberitahu dia bahwa ini adalah 2 kata rumah sakit. Di bawah bimbingannya, Sophie juga berhasil mengingat 4 kata rumah sakit Seoul. Setelah itu dia memulai perjalanan mencari rumah sakit Seoul. Melalui desa kecil lalu ke jalan tol. Akhirnya dia melihat rambu petunjuk ke Seoul. Setelah itu seekor labrador berlari liar di jalan tol. Bahkan berjalan di putaran lalu lintas yang benar. Baru berlari beberapa puluh kilometer, Sophie juga sudah kelelahan. Tepat ketika dia berbaring di kursi halte bus untuk beristirahat, tiba-tiba mendengar ada orang di sebelahnya yang ingin pergi ke Seoul. Jadi dia langsung naik bus. Pria itu awalnya ingin membawa 2 gadis. Melihat ada anjing di sana, kedua gadis itu juga tidak lagi takut. Mereka juga naik mobil. Begitu saja mereka melewati ratusan kilometer. Tapi belum sampai tujuan, mobil pria itu sudah rusak. Sophie yang tak berdaya hanya bisa memikirkan cara lain. Saat ini dia melihat mobil rumah sakit Seoul sedang turun ke desa untuk pemeriksaan kesehatan. Dia dengan cepat diam-diam memanjat, berbaring di barisan kursi terakhir. Setelah itu dia mengikuti mobil sampai ke rumah sakit Seoul. Tapi dia tidak menyangka bahwa ketika dia sampai di rumah sakit, dia malah dihentikan oleh penjaga di luar. Sementara itu, Lee Sun-jae yang berada di rumah sakit sedang menjalani operasi juga sudah sadar. Melihat semua orang begitu gembira berkumpul di sisinya. Tapi dia tiba-tiba memikirkan satu hal. Orang-orang yang dikenalnya sudah datang. Lalu bagaimana dengan Sophie? Chowon berkata, kakek tenang saja. Sophie ada yang menjaganya. Tidak perlu khawatir. Tapi dia tidak tahu. Saat ini, Sophie sudah kabur dari rumah dan pergi ke rumah sakit. Orang yang bertanggung jawab menjaganya di pulau. Setelah tidak melihat Sophie, dia langsung menelepon Chowon, memberitahunya berita bahwa Sophie telah hilang. Saat ini Sophie berada di luar dan sedang memikirkan cara untuk masuk ke rumah sakit. Dia tiba-tiba mendengar seseorang membicarakan berita bahwa Lee Sun-jae meninggal karena penyakit jantung. Adegan ini membuatnya pusing seperti disambar petir. Setelah itu, seekor anjing yang kesepian berkeliaran di jalanan yang ramai. Saat ini dia juga tidak tahu harus pergi kemana. Di kota yang aneh ini, tepat pada saat dia tidak punya tempat tujuan, sebuah jaring besar jatuh dari langit, menjebaknya dengan erat di dalam. Ternyata itu adalah tim penangkap anjing yang dipanggil oleh penjaga rumah sakit. Untungnya, saat ini Chowon tiba-tiba muncul. Ketika mendengar suara tuannya, Sophie dengan cepat menggonggong beberapa kali untuk menarik perhatiannya. Tepat pada saat ini, Chowon tiba-tiba bisa mengerti suara anjing. Dia langsung tertegun, mungkinkah dia mengalami halusinasi? Setelah suasana hatinya stabil, dia kemudian membawa Sophie ke rumah sakit untuk mencari Lee Sun-jae. Satu orang satu anjing pada saat bertemu, langsung membuat semua orang terharu. Waktu berlalu sangat cepat. Lee Sun-jae juga sudah keluar dari rumah sakit. Acara TV mereka juga berhasil tayang dan mendapat banyak pujian. Bahkan festival film Busan juga mengundang mereka untuk berpartisipasi. Sangat mungkin mereka akan mendapatkan penghargaan besar. Setelah itu semua orang mulai mengangkat gelas untuk bersulang. Saat ini, Ki Dong di samping mengatakan bahwa Si Kyung sekarang tidak bisa minum alkohol,
Melihat semua orang menunjukkan rasa ingin tahu. Jadi, si Kyung memberitahu mereka tentang kehamilannya. Ini membuat semua orang sangat gembira. Ini harus dirayakan lebih lagi. Seperti yang diperintahkan, Lee Sun-jae berhasil membuat dirinya mabuk setelah beberapa gelas. Ketika semua orang menertawakan kemampuan minum Lee Sun-jae, saat ini Yonggeon menemukan selembar kertas jatuh dari saku Lee Sun-jae. Setelah membukanya, dia menemukan ternyata itu adalah pidato terima kasih untuk menerima penghargaan. Melihat di atasnya tulis nama banyak teman baik mereka, hal-hal yang telah terjadi selama bertahun-tahun mereka saling mengenal. Beberapa orang juga tertawa dan menangis melihat Lee Sun-jae yang sedang berbaring di sofa. Persahabatan mereka juga diangkat dalam momen ini. Sangat cepat mereka sampai pada hari penganugerahan penghargaan televisi. Mereka dengan gembira mengira bahwa hari ini akhirnya bisa memenangkan penghargaan. Siapa sangka bahwa saat ini orang yang menerima penghargaan bukan mereka. Hal ini juga membuat semua orang merasa sangat malu. Tepat pada saat ini Lee Sun-jae tiba-tiba mendengar suara anjing menggonggong di luar. Dia segera lari keluar untuk melihat ada apa. Ternyata Sophie sedang membantunya menyatakan ketidakadilan. Dia berteriak bahwa Lee Sun-jae adalah pemenang hadiah utama.